SID itu kan diklaim Green Day. Iya. Begitu Sukamti nongol, wah ini Blink Indonesia. Dulu padahal kita diklaim Blinknya Jogja udah risih. Ditimbukin apa kalian? Macam-macam ya, pernah juga. Aqua pernah. Aku main di situ diteriakin, Jawir. Jadi band gede banget di Jogja, ke ibu kota, itu bukan siapa-siapa. Tuh semakin di sini, Bang, semoga kau di neraka. Doain aku ya. Emang aku sebenarnya kurang suka dibilang anak pang. Iya. Pertama aku udah bukan anak-anak. Aku kan gak ninggalin bandku, Rik. Sama. Apaan orang mereka nyanyi tanpa kamu kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Lesmana. Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Yeay! Bersama kami sudah ada pemain bass, punk rocker legend dari Yogyakarta, Erik Sukamti. Terima kasih. Maturun, halo semuanya. Ini real panutanku nih. Kenapa? Salah satu yang menginspirasi aku untuk berbuat hal-hal baik ke orang lain satu. Yang kedua, pertama kali bikin vlog gara-gara dia. Oh iya? Diary of Erik Sukamti. Iya, gara-gara Does. Terus banyak hal lah. Terus nyobain hal-hal yang belum pernah aku cobain. Jadi apa misalnya? Akhirnya aku jadi senang free dive gitu-gitu. Terus hal-hal yang kayak jadi senang traveling yang tadi aku ya banyak hal yang aku ini kayaknya tadi yang mageran atau malas yang ribet-ribet, jadi kayak ngelihat kehidupan dia dulu kayak loncat sana loncat sini, tiba-tiba berenang kemana, naik pesawat ini gitu lah. Petualang banget. Lu petualang dari umur berapa sih, Rick? Ya itu sama semua bintang tamu juga ngomong gitu. Enggak, tapi memang saya terinspirasi banget sama kamu. Enggak. Memang benar. Enggak pernah aku ngomong gitu kan. Enggak. Tadi sama Oslo dia malah bercanda. Malah Oslonya yang terinspirasi sama Ari Lesmana. Iya, jarang-jarang aku. Dari umur berapa lu bertualang, seneng adventure gitu? Sebenarnya dari dulu ya, hidupku tuh dari SMP udah gak sama orang tua. SMP itu aku tinggalnya udah di Solo, kayak gitu. Baru di Jogja itu setelah SMA. Enggak baik hubungan sama orang tua? Maksudnya? Kalau sudah tinggal bareng orang tua? Enggak. Emang pindah-pindah aja. Kenapa? Karena waktu itu memang kondisi ekonomi mungkin ya. Jadi sama ibu dititipin di sini. Oh, bukan karena nggak betah di rumah? Enggak. Tuh. Jadi ibu menitipkan lu buat dibiayain sama orang lain? Ya. Umur berapa mulai keluar rumah? SMP itu umur berapa ya? 12, 10 sampai ya itulah. Perasaan lu gimana waktu itu? Ya biasa aja. Enggak masih kecil juga. Dititipin ke keluarga atau kayak bukan keluarga juga ya. Bude gitu enggak? Ke yayasan. Yayasan ada yang di Solo, yayasan di Solo gitu. Yayasan Yatim Piatu gitu? Bukan, masih ada komplit. Ya makanya Ya, kan. Yayasan apa, Mas? Yayasan apa ya waktu itu ya? YPPI namanya. Singkatan dari? Iya, dari. Itu kayak pesantren, tapi versi Kristen. Oh. Oke. Nah kayak gitu. YPPI. Masih ada? Sekarang nggak tahu, nggak update lagi. Jadi karena nggak ada biaya, ditaruh di situ di yayasan. Ya. Emang yayasan itu gratis? Gratis. Oh. Gratis. Kan kalau anak kecil biasanya masih pengen sama orang tua, homesick gitu. Lupa juga waktu itu ceritanya gimana ya, detailnya. Lupa juga perasaanku waktu itu gimana. Tapi seneng keluar rumah itu seneng. Oh iya? Jalan-jalan gitu seneng. Punya teman baru, punya lingkungan baru, punya pengalaman baru itu seneng banget. Di YPPI itu apa? Diajarin agama Kristen yang baik dan benar gitu? Udah lupa juga aku. Kan udah mualaf. Gara-gara menikah? Enggak, sebelumnya kan emang udah mualaf. Tahun berapa, Mas? Iya, menikah dengan istri pertama. Tahun berapa tuh mualaf ya? Tahun berapa ya? Goku itu usianya sekarang 16, berarti 17. 17 tahun yang lalu. Apa yang bisa lu ingat dari YPPI itu? Iya. Apa momen-momen masa-masa di YPPI? Ngurusin orang gila. Jadi di situ itu nggak cuman aku, tapi juga ada teman-temanku yang di situ karena gila. Gila pikiran itu ya? Sakit jiwa gitu ya? Sorry, sakit jiwa.
Iya, sakit jiwa lah ya. Oke. Gitu. Jadi kita ngurusin itu, teman-teman itu. Ngurusin itu gimana? Iya, dalam- Ngurusin itu yang jagain dia aja. Jadi jangan sampai dia pergi, jangan sampai dia kumat, jangan sampai dia marah-marah. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi kita mentreatment satu anak itu punya tanggung jawab untuk ngurusin 3 teman gitu. Satu anak ngurusin 3 teman. Banyak tugas Lek. Itu ada ngurusin gedung juga aku. Kan gedung itu ya, aku ngurusin kebersihan. Oke. Terus ngasih makan anjing. Terus ngisi air itu dari gedung lantai 3 sampai bawah. Ngisi apa? Ngisi toran Ngisi atau air ngisi bak? putih itu loh. Oh, ngisi. air putih. Jadi dulu belum zaman ngisi galon. Belum ada dispenser gitu-gitu. Jadi ngisinya ngisi botol itu loh, botol beling itu loh, botol beling itu. Iya. Kita masak air, Oke. habis masak air, botol-botol itu dicuci dulu, Oke. baru dicur, kasih kulkas. Terus disebarin, distribusikan ke Iya, berapa lantai? 3 lantai? 4 lantai. 4 lantai? Iya. 4 lantai berapa ruangan? 4 lantai itu kayaknya 4 kulkas. 1 lantai 1 kulkas. Jadi harus penuh itu kulkas-kulkas tuh. Iya. Buat si murid-murid ini, buat anak-anak ini dititipin ini. Paling atas itu buat owner, paling lantai 3 itu buat kantor. Lantai 2 itu lupa buat apa ya? Buat keluarga Pak ya. Terus lantai 1 buat itu teman-teman itu. Tidur di situ, belajar di situ. Tidur situ, belajar di situ. Berapa SMP doang apa sampai ke SMA? SMP aja. SMP 3 tahun, terus habis itu aku minggat dari situ. Kenapa? Iya, karena aku maunya sekolah musik. Oke. Nah, sedangkan di zaman dulu itu emang ada aturan kita tidak boleh bermain musik di luar lagu religi. Jadi oke. zaman segitu aku punya kaset Green Day, mulai ngeband sama Oke. anak pendetanya, bikin band, ketahuan, digebukin. Sama orang tuanya. Bukan sama om pengawas. Termasuk anak pendetanya. Ya aku aja sih, kalau sama pendetanya kan owner. Oh iya. Nggak berani mungkin. Iya, privilege ya. Gitu. Tuh, terus kasetku dibakar. Aku dulu tuh kaset pertama itu Green Day. Yang mana? Green Day yang mana ya? Duki. Bukan, setelah itu. Apa ini? Album Warning. Dan itu kaset bajakan. Belinya? Waktu itu. Ah. Belinya berapa ya? 1.000 atau 2.000 Dari? gitu kalau nggak salah. Dari pasar-pasar sebelah rumah sana. Terus kedua aku punya Dewa. Yang? Dewa yang Itu mana? juga aku udah lupa. Ari Lasso. Punya 2 kaset itu. Zaman Ari Lasso atau Ari Lasso. Lasso lah zaman itu ya. mah. Itu juga dibakar. Makanya terus waktu aku pindah ke Jogja aku harus minggat tanpa izin. Karena pasti nggak boleh. Kabur aja gitu. Kabur. Dibantu kakakku karena kakakku duluan di Jogja. Tuh kakakku kan udah menikah. Nah itu pun juga aku nggak suruh sama kakakku. Masih ngekos. SMA gitu. tuh ngekos. Ngekos. Itu SMA ngekos. dulu tahu Green Day dari mana? Green Day itu dari ya anak pendeta itu temanku itu. Dia maksudnya taunya dari mana? Karena dia drummer kan. Kalau di gereja itu dia drummernya dia. Dia tahu dari lingkungan sekolah. Kami satu sekolah nih. Oke. Gitu ya. Dia yang paling tahu lah, paling update gitu. Ya, terus dia Kan kita belum zaman internet ya. Ya, Gitu. Kemudian fisik banget lah. iya, itu pun juga aku nggak ngerti apa kaset belinya di mana. Orang waktu itu juga cuma tinggal di situ kan. Radio tip juga kita nggak punya. Terus dengerinnya di mana? Itu harus ke kamarnya dia. Oh, ke kamar anak pendeta itu. Nah, Pertama kali mendengarkan si Green Day itu sensasinya seperti apa? ya baru kali itu aku denger musik selain musik religi. Oh, oke. Langsung Seumur hidup belum pernah dengerin musik selain musik. Sudah, cuman kan ketika di situ kan aku baru belajar musik itu di situ. Jadi experience bermain musik yang bener bisa ngiringin orang itu di situ. Oke. Jadi lagu-lagu yang didengarkan, yang diajarin kan yang itu aja. Gitu. Nah, denger lagu yang oh itu musik rock itu kayak gini. Itu dari Green Day itu. Si teman lo yang drummer itu bilangnya apa waktu itu? Oh iya, aku inget. Nih coba nih. Ada musik baru namanya musik speed. Kita nggak tahu memang. Oh, musik speed. Karena mungkin cepet ya, dia ngedrumnya cepet. Nanti kita latihan ya buat manggung di sekolah. Gitu. Oke. Apa namanya apa dulu nama bandnya? Seingatku Mas. Pramuka. Kenapa Pramuka? Karena waktu itu kita bikin lagu sendiri juga abis itu. Oh, Oke. gitu. Judulnya Pramuka. Oh, judulnya Raja Pramuka. Muda Karana, dododeng, 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 sama kayak Green nyentuh. Ngikutin. Makanya nama bandnya Pramuka, lagunya Pramuka. Saya ingatku ya. Pramuka namanya. Aku bandnya lupa namanya, cuman lagu pertama itu Pramuka. Iya. yang bikin lagu siapa waktu itu? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Gitu. Musik speed. Iya. Musik speed. Waktu manggung kan itu bukannya nggak boleh main
Itu manggungnya di luar lingkungan itu, jadi di sekolah. Oh di sekolah lain, sekolah sebelah. Di sekolah kita. Boleh kalau di sekolah kita. Oh. Ya pentas nggak boleh seni kalau gitu. di dalam yayasannya. Ya betul. Tapi kan ketahuan juga kalau di Iya. sekolah. Nggak ketahuan dong, kan itu di rumah, ini di sekolah. Oh yang nggak boleh tuh di dalam asramanya gitu. Iya, semacam. iya. Oh. Pramuka. Praja Muda Karana. Langsung main bass waktu itu. Langsung main bass. Kenapa? Iya, kenapa bass? Waktu itu kan, waktu di gereja itu porsinya udah masing-masing. Oke. Kalau drum juga, drumku biasa-biasa aja, belum bisa lebih jago dia. Heeh. Main gitar ada yang lebih jago lagi. Oke. Bass ini paling nggak diminatin. Oh. Ya wes, aku yang ini Jadi aja. sebelumnya semua udah ada porsinya, aku Iya. sound system. Makanya aku sedikit banyak bisa engineering karena dulu aku pegang sound system. Oh, balance. Nah. waktu SMP tuh. Iya, ngerouting kabel segala macam itu aku sendiri gitu. Oh, kamu memang dari dulu udah seneng yang gitu-gitu itu ya? Karena job deskku di situ juga Oke. menyiapkan segala sesuatunya. Nah, terus pemain bassnya pindah. Oke. Nah, kesempatan nih. Kesempatan aku masuk. Emang udah belajar sebelumnya main bass. Ya belajar di situ. Gara-gara kosong pemain bass. Ya sebelumnya udah diajarin semua kan. Heeh. Gitu. Cuman kalau ngedrum kayaknya nggak prospek karena ada yang lebih jago dan itu anaknya pendeta. Oh iya. Nggak berani ganggu. Iya, iya, iya. Tapi semua anak di situ pasti bisa semua. Oh. Gitu. Oh. Cuman aku nggak berani ganggu yang ini aja. Tapi belum berani nyanyi waktu itu. Apa udah nyanyi main bass? Oh, belum nyanyi. Nyanyi itu kan gara-gara Blink-182 itu. Oh. Basis bisa nyanyi. Iya, walaupun Green Day juga udah lihat ya. Cuman Iya. nggak waktu itu tuh masih belum kepikiran. Jadi belum kepikiran bentuk band yang format. Oh ini rock kayak gini, ini kayak gini. Ya baru sama waktu di Jogja aja. Jogja kan banyak tuh musiknya tuh. Aliran band banyak banget. Dan, Iya. nah itu dapat referensi banyak. Terus akhirnya kenal referensi Blink-182 itu. Oh ini sama kayak zaman dulu nih. Speed. Terus waktu itu trennya kan pas ya. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi bentuk 2000-an ya. Endang Sukamti itu juga waktu itu juga masih belum berempat kan. Gitu. Nah gitarisku juga kita vokalisnya dipecat wae dan kita plek nih kayak Blinknya Jogja ya juga ya. Kita pecat akhirnya. Vokalisnya. Drama tuh. Gitu-gitu. Ya sekarang jadi manajer gue itu. Siapa Mas Ulo? Oh, itu tadi. Itu dulunya vokalis kita. Serius? Halo Mas Ulo. Oh, dia tadi vokalis. Iya. Oh, gitu. Iya. Tapi kok dia mau dipecat apa marah? Ya marah dong, kita diem-dieman 2 tahun. Diem-dieman 2 tahun, kita rekaman, kita rilis, terus booming itu. Endang Sukamti. Akhirnya kan kita butuh manajemen. Oke. Waktu itu sama si Teguh ya, Iya. Kuplak itu loh. Teguh Adrianto. Ya, kita butuh nih yang bisa ngorganize fans karena kalian sudah ada fansnya. Nah, aku kan selalu melibatkan orang-orang yang di sekitarku. Iya. Ya, tak panggil lagi dong. Mas Ulo. Bray, kamu tahu kan? Jangan pura-pura gak tahu lah. Band kita udah maju loh ini. Setelah kamu pergi Ya, menjadi maju. Tapi karena memang kita temenan udah lama, jadi nggak banyak bicara gitu loh. Sebenarnya kita sudah saling mengerti lah. Oke. Gitu. Jadi ya kayak, apa yang bisa aku bantu? Kayak gitu loh. Ya daripada tidak terlibat sama sekali kan. Iya, Iya, jadi terlibat. kayak nggak perlu dijelaskan akhirnya. Nggak banyak kompromi ya. Ayo, besok ikut yuk. Kayak gitu aja. Oh, Mas Langsung- Ulo ya. Langsung dimaafkan kesalahan 2 tahun itu ya. Langsung lupa. Mas Ulo, aku baru tahu ini. Iya. Pertama kali dengar istilah bahwa oh ini tuh punk. Kapan? Ya waktu di Jogja. Di Jogja kan ya Sin Underground udah dari dulu toh. Ya sudah ada, Blackwood sudah ada. Iya, nggak waktu pertama kali oh ternyata ini tuh namanya punk. Bukan speed gitu. Sadarnya itu ya. Iya. Ya waktu tinggal di Jogja, aku momennya lupa detailnya. Cuman ya waktu di Jogja itu jadi tahu. Kenapa dibilang speed gitu. Speed. Tapi sadar punya kemampuan vokal. Itu ya gara-gara Blink-182 itu. Wah, basisnya sambil nyanyi nih, kamu harus sambil nyanyi. Gitu. Jadi memang Endang Sukamti itu rezeki aja. Banyak sesuatu yang memang karena tren kita ikut-ikutan sampai akhirnya diklaim kita jijik sendiri. Kenapa jijik sendiri? Lama-lama kan risih ya. Wah, Blinknya Jogja. Oh. Kita kayaknya nggak kesini deh. Padahal kan dari awal memang gara-gara Blink. Iya. Iya. Gitu langsung kita pura-pura cari Denta sendiri yuk. Kita harus cari pembeda. Gitu. Apa nih bedanya nih kita?
Makanya terus cari referensi lain masukin gitu. Padahal kan berarti tercapai harusnya kan itu tujuan tuh kan. Iya, tapi ketika tercapai itu kita nggak puas, kita malu sendiri. Kita ngapain yang ngekor-ngekornya? Malu tuh gak karena ngerasa gak punya identitas itu. Karena kita gede, ya karena orang bukan cinta sama Endang Sukamti, emang seneng sama Blingnya aja. Oh ini ada versi lokalnya nih. Versi lokal membawakan lagunya dia lagi. Gitu. Lama-lama kan ya kita, ya bukan kita gitu. Jadi lama-lama tergugah untuk, ayo kita tunjukkan kita siapa kita seperti apa gitu. Terus tapi emang entry point-nya dari situ. Oke, yang membedakan akhirnya apa? Temu titiknya apa tuh? Temu titiknya kita meracik beberapa referensi musik yang kita suka. Oke. Waktu itu kita dengerin Goldfinger, yang cewek-cewek itu dengerin No Doubt. Kayak gitu-gitu. Itu kita combine aja. Makanya Endang Sukamti itu jadi kaya gitu ya, secara ininya. Mulai kapan orang udah mulai nggak ngomongin Blingnya Jogja? Mulai album pertama aja masih. Karena dulu kan barengan sama SID duluan. SID itu kan diklaim Green Day. Iya. Begitu Sukamti nongol, wah ini Blink Indonesia. Kok malah jadi Indonesia? Tadinya cuma Jogja nih. Ya kan? SID, Green Day-nya Indonesia. Sukamti, Blink-nya Indonesia. Dulu padahal kita diklaim Blink-nya Jogja udah risih. Sementara kalau di Jakarta ada netral yang netral aja gitu, nggak ada dipatokin sama siapa-siapa. Itu dia. Dan kalian kayak pengen kayak kita pengen lah kayak gitu. Apalagi ini yang memicu lagi ya, yang semakin memantapkan kita kalau memang kita itu harus beda. Dan sudah mulai ada fans. Waktu itu belum ada namanya. Kamtis kan sekarang. Iya itu. Jadi ini mulai ada orang yang memang benar-benar suka musiknya Endang Sukamti. Oke. Bukan karena copycat-nya Blink. Bukan karena copycat, bukan karena aliran. Copycat zaman dulu banget tuh. Ya emang iya kan? Iya. Loh kita semuanya nggak boleh munafik loh. Iya. Mungkin kalau kalian berani jujur. Iya. Semua orang pasti mengcopy. Iya, benar. Mungkin enggak. Emang kamu tahu dari mana? Iya. Iya, benar. Enggak mungkin enggak. Iya, semua diawali dari mengcopy. Iya. Terinspirasi. Terus risih. Ya mungkin namanya proses gitu ya. Iya. Tinggal kita berani jujur atau enggak. Album keberapa mulai hilang tuh bayang-bayang Blink? Album pertama itu sebenarnya kita sudah mulai menghilangkan karena di Jogja sendiri kan kita, ya itu tadi aku bilang sudah mulai jangan sampai nanti karya kita keluar, Blink Jogja itu tetap nempel. Nggak taunya kan jadi Blink Indonesia. Makin besar. Jadi album kedua itu agak lebih jauh lagi. Album ketiga lebih jauh lagi. Sampai sekarang lebih jauh lagi. Supaya ini ya nggak terafiliasi dengan itu. Motivasi album kedua itu sudah bukan lagi berusaha untuk menjadi tidak Blink itu. Tapi emang sudah mulai menikmati dengan komposisi cara bikin lagu kita. Kayak gitu-gitu. Gimana komposisi cara bikin lagu kalian tuh? Dari jamming tuh. Dari jamming, dari kadang nulis di komputer. Kebetulan kan basicku sound engineer. Aku dari SMA itu lulus sudah kerja di studio digital pertama di Jogja. Oke. Jadi soundman. Iya. Jadi aku belajar di situ di FK Studio namanya. Nah di situ belajar digital, akhirnya bisa kompos sendiri. Ya nulis juga di situ. Kadang-kadang karena aku 100% orangnya ya. Kalau udah total jadi di kosku ya udah tak jadikan studio. Jadi aku bikin di situ, semua bikin di situ. Kadang juga udah tak aransemen duluan. Tinggal di take gitu. Asik. Keren ya. Gitu, dan seterusnya. Semakin kesini semakin liar. Karena aku udah buang itu komputer. Pokoknya kita total studio. Jadi kita pergi kemana, cari inspirasi di situ, tulis di situ, rekam di situ. Jadi terserah kita dikasih rezeki apa hari ini. Karena itu kan satu hari satu lagu. Terus gitu. Itu di album keberapa ya mulai ya Mas? Yang ke pulau-pulau itu ya? Sebenarnya mulai dari Semarang. Semarang dulu. Cuman Semarang itu kan masih studio. Oke. Nah, itu waktu di Lombok itu yang memang benar-benar kita rekaman di luar. Cuman kan yang di Semarang tuh kayaknya nggak ada dokumentasinya deh aku lihat. Ada. Ada ya? Ada. Di Das ada juga. Bukan Das, itu malah sebelum Das. Itu sebelum Das. Belum Das itu. Ya ini buat teman-teman yang pengikut Das old school, salah satunya saya di sini mungkin. Ya, itu pertama kali Endang Sukamti mendokumentasikan dan berseri setiap hari diupload. Kalau menulis lirik waktu itu mengcopy siapa?
Waktu sebelum punya karakter sendiri. Nah kalau lirik itu kita terus terang tidak punya referensi khusus. Jadi yang punya referensi itu sebenarnya yang kita ambil itu dari musik, yang waktu Blink ya. Tapi kalau untuk lirik itu aku juga sampai sekarang itu masih nggak ngerti. Kita itu waktu itu referensinya siapa. Jadi ngalir aja. Dari case 1, case 2, tapi patternnya masih sama. Kita menangkap apa yang kita rasakan waktu itu. Kita dapat waktu itu. Surat dari kru jadi lagu apa. Surat dari pacar jadi lagu apa. Nah itu dari dulu patternnya selalu kayak gitu caranya. Cuman cara menulisnya itu yang aku nggak ngerti. Pakemnya itu kita sepakati tapi nggak ngerti gitu. Nggak tahu dari iya. Nggak ngerti. Tapi kenapa waktu itu punya keberanian buat kita nulis, gue nulis lirik begini? Karena waktu itu nggak punya banyak pikiran, nggak mikir malah. Oke. Jadi asal nongkrong, dapat ide ini, ayo kita tulis. Gitu. Tulis. Habis lagu itu rilis, baru banyak yang komentar. Oke. Lagunya terlalu lugas, kayak gitu. Lugas tuh maksudnya kayak gimana? Kurang puitis. Karena waktu itu kan zamannya gitu. Iya, zaman orang kata-kata merdu itu ya. Iya, jadi. Tapi kan punk. Makanya kita agak susah untuk kita harus gimana ya kayak gitu-gitu. Oke. Jadi itu berproses tuh cara menulis lagunya. Ada yang bermaksud nggak ngelucu jadi lucu. Yang mana misalnya? Contohnya bau mulut. Bau mulut itu nggak maksud lucu? Nggak ada. Emang itu kamu anggap lucu? Iya kayak memang mau bercanda aja bikin lagu soal bau tapi mulut. waktu itu kayaknya kamu pernah nulis itu. Ayo nulis apa ayo. Aku lupa. Tapi itu maksudku emang nggak ngelucu. Itu benar-benar kita nulis. Itu aku sendiri. Kan waktu puasa. Iya. Nah, ciuman toh sama pacar. Baunya nggak enak. Nah itu kita tulis. Rilisnya juga pas puasa. Mungkin rilis sama orang-orang ya. Jadi boom gitu waktu itu MTV ya. Bau Iya kan? mulut. Bau mulut. Iya itu bau mulut kan kayak orang kan waktu itu jarang yang ngambil tema-tema seperti itu kan yang sebetulnya kayak apa sih gitu. Iya. Lu bikin lagu soal bau mulut itu kayak. Itu berproses lah. Ya kan gitu. Soalnya kan kalau belakangan ada project pop kan ada kan kuku kiku kaku kaku itu kan kayak memang mau bercanda dia kan ngomongin. Ya ada juga sih lagu emang judulnya aja memang udah bercanda. Yang mana? Ada, aku lupa di album berapa itu ada judul lagu bercanda. Isinya emang bercanda. Oh bercanda, benar-benar judul bercanda. Benar-benar bercanda. Waktu tag itu juga nggak ada liriknya. Kita nggak bikin lirik, itu bercanda beneran. Ngecek-ngecek, saling ngecek-ngecek teman gitu. Ada. Tapi dari awal jadinya Endang Sukamti kan dulu identik dengan wah ini band apa seneng pada guyon gitu ya. Iya, ya. Kalau itu sih emang karakter Jogja orangnya gitu semua sih. Jarang yang serius tak kira ya. The Rain kayaknya serius tapi. Orangnya aslinya nggak serius. Mungkin. Festivalis? Iya, Farid kayaknya pantes nih Farid nih kayak lebih tua dari aku ya. Daripada lebih muda ya. Kayaknya lebih muda dia. Iya, tapi dia terlalu serius sih. Iya kan. The Rain, Festivalis pada serius-serius. Ya, tapi kamu punya teman orang Jogja banyak kan? Iya. Rata-rata orangnya gitu semua kan? Iya. Santai kan? Iya. Seri mulat sebetulnya kan gitu. Iya. Beguyon. Ya Waris Tepi pun juga di luar lagu itu juga kalau kamu nongkrong juga gitu-gitu juga. Iya. Tapi image kan kayak wah. Iya. Kalau kita tongkrongan juga gitu-gitu juga. Iya. Cuman memang mungkin ya musik itu kan media kita apa ya berekspresi ya. Mungkin itu ekspresi yang ada di dasar hidupnya dia atau yang dia pikirkan. Baru bisa ditulis di situ, mungkin ya. Kita kok ngomongin Faris Tevi nih. Besok diundang lagi ke sini ya. Ya sama maksudnya gitu juga. Cuman kalau Endang Sukamti kebetulan medianya pas. Medianya pas dengan karakter kita gitu. Jadi kita nggak buat-buat. Memang senang berguyon, musiknya musik speed tadi apa gitu ya. Seperti apa waktu itu scene Jogja pada saat Endang Sukamti baru terbentuk? Scene Jogja itu scene yang sangat serius ya, terutama di underground. Waktu itu karena internet juga belum masuk, jadi informasi kita itu datangnya dari acara-acara underground. Aku mau tahu ini seperti apa itu harus beli fotokopi buku itu loh. Iya, zin. Di Jakarta gitu juga nggak? Iya ada zin itu. Iya, dan itu fotokopian. Iya. Itu banyak banget.
Iya di Sumatera juga gitu. Gitu. Ya dulu cuma belajar dari situ aja. Mana aku malas baca lagi orangnya. Jadi ya aku dengerin dari orang-orang aja. Ini lagi ngegosip apa nih? Ini ngomongin band lain. Soalnya alirannya gini. Oh jadi ini musuhan ya sama ini ya. Pernah kan gitu kan? Iya. Ya, zaman dulu kan underground terlalu banyak intrik ya. Iya. Ini pernah sama ini, hati-hati jangan kalau sama ini. Oh ya oke. Seperti apa Endang Sukamti ada di tengah-tengah itu? Nah, waktu Endang Sukamti ada di tengah-tengah mereka itu kebetulan memang sepertinya culture-nya agak mulai kegeser. Sudah mulai ada MTV. Kemudian ada senior kita Segidok juga sudah mulai masuk major label. Jadi isu-isu yang berat itu sudah ada di mereka duluan. Di zaman SID, di zaman Segidok itu isu-isu underground masuk major label. Sell out. Itu parah gitu. Nah, itu isu mereka. Jadi waktu Sukamti itu terima enaknya. Nggak apa-apa pang tapi major label gitu. Iya. Karena orang udah maki-maki dulu Segidok SID gitu ya. Iya. Beda-beda. Itu udah mulai culture-nya udah mulai geser gitu. Jadi lebih enak dong diterima publik. Iya lebih enak. Lebih berat mereka. Karena mereka duluan. Jadi waktu Endang Sukamti kan zaman MTV kan ya semua udah lihat ya. Band Punk juga masuk TV, juga punya record label, juga ya di treatment label juga. Udah banyak referensi di luar sana. Gitu. Di Indonesia pun juga begitu. Jadi agak gampang lah. Iya, nggak terlalu banyak resistensi dari. Ya walaupun ada juga. Ada itu malah sebelum kita nasional. Itu banyak itu. Tembuk-tembukan juga sama. Oh iya? Zaman dulu kan nggak bisa komen-komen di Instagram. Jadi kalau nggak seneng ya ketemu. Boykot. Ditimbukin apa kalian? Macam-macam ya pernah juga. Aqua pernah. Gara-gara apa itu waktu itu? Karena ya ini zaman dulu ya. Aku ceritakan Jogja zaman dulu itu kalau ada yang maju, itu pasti ada yang nggak suka. Zaman dulu tapi ya. Zaman Ceylon Seven bahkan. Oh iya? Iya. Ceylon Seven tuh, loh masa nggak inget? Ya ingetnya kalau kayak di Bandung kan banyak yang ini ya. Oh sorry, kalau Ceylon Seven tuh satu Indonesia. Iya. Kayaknya nggak suka kalau Ceylon Seven gede waktu itu. Ya kan? Lah kalau Sukamti ini masih skup Jogja aja. Jogja juga gitu, nggak ada juga yang nggak suka kalau temennya agak maju. Jadi pasti diboikot. Jadi kita harus melewati fase itu. Fase Segidok pun juga begitu. Iya. Emang ya? Di boykotnya gimana? Segidok pun juga pernah ditimpukin. Ya karena dia masuk major label. Itu parah banget. Jadi aku tahu. Nah Sukamti ini transisi. Jadi kalau Sukamti ini isunya bukan karena Sukamti masuk major label enggak. Tapi ya memang karena maju aja lebih gede. Ada yang sirik. Ya gitu. Jadi beda. Jadi waktu zaman Sukamti nasional itu memang culture-nya udah sedikit bergeser, sudah mulai menerima. Gitu, enggak terlalu susah. Enggak kayak Ceylon Seven atau Segidok. Tapi udah ada optimisme terhadap musik saat itu. Waktu album pertama. Karena aku enggak ada pilihan lain. Hidupku kan dari SMP cuma di musik. Gak mungkin kantor ya. Gak mungkin kantor. SMA juga aku sekolah musik. Jadi bukan persoalan optimisme ya. Iya memang pilihannya cuma satu itu. Iya. Enggak ada pilihan lain. Jadi akhirnya nalurinya bertahan hidup ya, bukan buat semata-mata passion. Udah mentok, ya nggak ada pilihan lain. Ya menurutku itu passionnya di situ, karena ternyata itu nggak ada pilihan lain. Tidak pernah terpikir buat misalnya, apa kayaknya bisa nih kerja di luar musik? Oh nggak ada sama sekali. Misalnya kayak kerja di bank lah. Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi hidupku dari awal emang sudah custom. Itu karena memang nggak punya bakat lain atau karena memang? Ya karena aku ngerasa emang tidak diberi kemampuan lain. Di sekolah musik pun aku gagal di DO aku tuh. Karena aku gagal mengerjakan kewajiban-kewajiban yang menurutku tidak perlu. Apa? Karena aku tidak bisa mengerjakan pelajaran yang lain selain musik. Boleh ya? Ini boleh. Silakan. Gitu. Pengennya musik aja gitu kalau yang dikasih. Ya. Namanya juga sekolah musik kok. Iya. Kan nggak salah aku masuk situ. Ternyata ada kewajiban lain. Iya, harus bisa matematika. Pengetahuan umum kan harus tahu. Iya juga gitu. ya. Kan orang kadang-kadang ada percaya diri.
Apa yang membuat lu yakin bahwa gue punya sesuatu di musik? Karena gak ada pilihan, gimana gak percaya diri. Mau gak mau harus 100%. Iya, aku putus SMA itu, aku juga gak lari di musik kok. Aku masih ngamen, aku masih nongkrong sama anak band. Nongkrong di studio apapun gitu ya? Gak cuma nongkrong, aku tinggal di studio. Tidur di studio? Ada namanya studio Alamanda. Aku pernah hidup di base campnya Seventeen. Aku nongkrong-nongkrong aja berpetualang kemana-mana. Menyambung punya hidup. rumah. Oke. Tapi di fase nongkrong kemana-mana itu pernah terbersit nggak? Kapan aku bisa sukses menjadi musisi? Bahkan aku pernah tinggal di rumah temanku, sahabatku namanya Tama ini, mungkin dia nonton. Itu modusku adalah ngursusin beliau musik. Nah, karena aku solfeggioku bagus, teori musikku juga lumayan. Oke. Pengetahuan musikku ya lebih bagus lah daripada anak SMA. Oke. Jadi dia tak ajarin kursus musik supaya aku bisa hidup di rumahnya dia. Tidur di rumah dia? Kadang di rumah drummer. Jadi aku drummerku yang sekarang ini, dulu aku sering tidur di rumahnya dia. Nemblok sini, aku di sini ngajar dia, ngajar Tama itu. Makan di mana, tidur di mana. Bilangnya gimana? Iya, ngomongnya bisa tidur di rumah orang, alasannya apa? Iya, nge-approach-nya gimana tuh? Nah, itu keistimewaan Jogja. Oh. Jogja itu gampang banget untuk kamu menimba ilmu sama siapapun. Gratis. Bahkan sampai hidupmu dibayarin. Gak pelit ilmu ya? Gak pelit ilmu, makanya Das University itu konsepnya itu. Menarik nih Das. Iya nggak, maksudnya dulu pas ngajar di sini, tidur di sini, ngajar di sini. Gimana caranya ngasih kode? Aku numpang tidur dong. Iya, itu ngobrolnya gimana tuh? Nge-approach-nya kok diizinin iya, gitu. pasti aku kan lupa lagi. Kan pasti ngarep dong, ngarep dong kan. Duit gak ada nih, perut lapar ya. Karena gak diusir aja kali ya. Gak berani ngusir. Tapi soalnya aku dari dulu gitu. Tapi pernah diusir gak? Pernah. Di rumah drummerku tuh aku diusir. Karena neneknya almarhum, beliau mengetahui banyak botol-botol minuman kosong ada di atas. Ini pengaruh buruk terhadap cucunya. Maka saya harus diasingkan. Aku sama Ulok berdua. Serius? anak tidak tahu diri dan numpang. Padahal yang terjadi sesungguhnya bukan itu. Apa? Tony itu kalau galau zaman dulu, Tony drummerku itu. Iya. Kalau galau, dia bukan mabuk. Mabukin temennya. Oh, ini Rick minum. Dibeliin semua, ayo beli. Dan dia gak minum? Dia gak minum. Dia senang ngelihat temennya mabok. Iya. Mengentertain teman-temannya ya. Gak tahu itu orang gitu. Emang kelakuan lu kalau lagi mabuk ngapain? Kok dia senang ngelihat? Itu aku yang gak tahu, udah lupa. Udah lupa. Diusir. Apa almarhum neneknya ngomong apa emang? Si Tony bilang pokoknya itu apa botol-botol gitu? Enggak, dia enggak kegap. Ya kegap aja. Jadi untuk sementara enggak bisa buat kumpul-kumpul dulu. Oh, Toninya yang nyampein. Iya, karena Mas Toninya. Karena nenek ngegapin botol-botol kita. Terus kamu ya otomatis takut. Enggak, kamu kan kamu yang ini toh. Ya enggak mungkin tak salahin juga. Oh, yang minum aku. Ya juga ya. Dia pun ngusirnya masih halus ya. Untuk sementara nggak usah nongkrong dulu. Bukan, Rix kamu kayaknya mending pulang deh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Baru aku di Tama, habis Tama tinggal di Seventeen. Berapa lama di Seventeen? Ada 2 tahun kali. Jadi apa? Nggak jelas aku tuh jadi apa. Kan tinggal di base camp band, harus ada fungsinya. Iya. Aku waktu itu mau ngekruin Doni. Doni itu vokalisnya sebelumnya. Iya, yang botak ya? Karena dulu dia basisnya Exnanas. Gitu, aku mau ngekruin dia. Ceritanya begitu. Cuman diajakin sama Doni? Iya, gak tahu ceritanya gimana, aku nempel aja di situ. Gampang kok Jogja itu. Nempel akrab, tinggal udah. Ya, kok gak pulang-pulang nih anak gitu? Udah gitu saingan lagi. Saingan gimana? Waktu itu kan band Jogja itu bikin lagu sendiri, direkam, dititipin di radio. Jeronimo itu ada space untuk kita band-band lokal bisa memutar karyanya di situ. Oke. Seventeen bikin lagu, Sukamti juga bikin lagu. Oke. Ya otomatis saingan dong request.
Iya. Jadi setiap jam 12 malam kita cepet-cepetan request. Beda kamar. Saingan. Rebutan itu. Rebutan request. Jadi sambil Seru. sambil ada Sukamti, sambil juga jadi krunya Doni. Ya tapi itu juga nggak lama karena Doninya keluar. Ah. Terus jadi vokalisnya Seventeen. Aku di situ udah nggak jadi apa-apa juga. Cuman udah nempel aja di sana. Numpang hidup aja gitu. Iya. Kerja di luar. Aku waktu itu kerjanya di Chorus Studio. Waktu tinggal di situ ya. Sama siapa lagi tinggal di situ? Ketemu sama Ari Sukamti. Oh, sama Ari di situ. Ya. Ari ngapain di situ? Ari itu seleksi drummer. Seleksi drummer apa sih? Oh, kurator. Sorry. Bukan. Seleksi band. Oke. Jadi dia ada band lain. Nah dia seleksi aku nonton kan jaga studio. Bagus nih. Tak speak untuk jadi drummer. Udah mending sama bandku aja gitu. Kok dia mau? Gak tahu dia mau-mauan. Feeling mungkin. Di sana bandnya apa? Bawain apa? Dia waktu itu bawain lagu Limp Bizkit. Oh, karena rambutnya botak. Waktu itu mainnya bagus nih kayak Travis sih. Kita bener-bener kayak Blink-182. Kalau Tony gendut nih. Tapi Tony nggak dikeluarkan. Tony itu mengundurkan diri karena dia memilih jalan dengan Bre, band baru lagi. Bandnya dia si Tony ini ngeband sama yang aku bilang tadi yang aku ajarin itu. Iya, sama itu. Ajarin gitu. Akhirnya dia bikin band. Tony-nya diambil. Gitu. Akhirnya aku sama Ari, Tony sama Tama. Dan sekarang kamu balik lagi sama Tony lagi. Apa yang didapat dari pindah-pindah tempat nomaden itu buat lu tuh? Ya teman yang jelas ya, teman banyak. Terus adaptif. Nggak punya rumah, punyanya baru terus itu tinggal di satu lingkungan kita harus adaptasi di situ. Tinggal satu lagi kita juga harus ikut aturan yang ada di situ. Jadi aku terbiasa adaptasi. Gara-gara berpindah-pindah tempat itu. Iya. Berarti lu termasuk orang yang gampang akrab dengan orang lain? Gampang, orang kita aja nggak pernah kenalan, nyatanya kita bisa akrab. Iya, gue aja lupa kapan kenalannya ya. Iya, Mas Erik aku juga lupa kapan. Oh, aku lihat kamu waktu itu di dalam suatu studio ngasih seminar apa waktu itu ya. Kita aja sering lupa kok. Iya. Tapi tahu-tahu akrab aja. Ya benar. Itu salah satu soft skillku. Seandainya anak-anak lu mau seperti lu pindah-pindah tempat, sekarang gimana? Aku tuh sebenarnya udah ngomong sama Goku paling gede juga begitu. Nah, kamu tak batasin sampai umur 20 ya. 20 tuh aku harus stop untuk sponsor. Aku bilang gitu bahasanya kan dia. Ya, jadi ini terserah nih kamu lakuin apa aja, tapi kamu harus siap-siap nanti umur 20, jadi stop untuk sponsorin kamu. Oh ya, buat yang belum tahu, Goku itu nama panjangnya adalah God bless you. God bless anak you. Pertamaku. Anak kedua? Barakallah. Anak ketiga? Swastiastu. Yang keempat? Namaste. Semua dapat ya, semua aliran ya. Iya. Karena nama adalah doa. Iya. Dan dipanggil Goku gara-gara apa? Son Goku. Karena kalau nggak gitu nanti dipanggil God. Oh, iya kan nama dia jadi God ya. Iya. God bless Goku, you. Terus jadinya Goku. Kalau Barak kan gampang ya, Barakallah, tinggal manggil Baraknya doang. Kemudian Swastiastu juga dipanggil Astu. Namaste dipanggil Nami, itu aku lupa ceritanya. Tapi di sekolah dia diceng-cengin gitu gak sih? Asu gitu, ada gak sih kira-kira? Om Swastiastu. Aman kalau itu aman. Aman ya, siapa tahu kan ada. Anak-anak lu pernah nanya kenapa aku dikasih nama begini? Enggak sih, udah jelas kok dari namanya. Iya, maksudnya enggak nanya. Kok? Oh, anakku? Iya. Oh enggak. Dia tahu maksudnya. Karena kan dia suka nonton videoku juga. Ya. Oh. Membantu ya ternyata buat menerangkan kehidupan lu pada anak-anak lu ya? Ya kan sejarah. Arsip. Iya, arsip. Tanpa harus bercerita dia udah lihat sendiri, oh ini ternyata begini. Sudah tahu. Nanti kalau misalnya 20 dia masih di rumah apa bakal usir? Ya enggak juga, cuman selalu tak ingetin terus supaya
bukan aku menghilangkan beban, tapi Hmm. sebisa mungkin tuh kalau anak cowok itu memang harus pergi lah. Ini berapa tahun sekarang? Sekarang ini 16. Berarti Goku punya waktu 4 tahun lagi. Iya. Oh, sudah melakukan apa dia buat target 4 tahun itu? Aku nggak nanya, cuman dia sekarang lagi fokus di panjat tebing, jadi atlet. Oh, atlet. Lomba-lomba berarti kalau atlet itu. Kalau Goku tuh satu-satunya anak yang merubah kodrat keluargaku. Apa gimana? Karena dalam garis kekeluargaan kami dari atas itu tidak ada yang atlet. Baru dia nih. Kok bisa dia ke olahraga? Itu karena sekarang kan ibu-ibunya sudah mulai senang olahraga semua. Akhirnya semua kebawa, termasuk aku. Goku pun diajak ke tempat gym. Ke tempat gym itu ada boulder itu loh. Oh, iya. Ya. Ada manjat-manjat di situ. Ya. Gitu. Goku dipanggil, Goku kamu berarti bisa manjat dong. Goku, dia manjat-manjat di situ. Seneng. Besoknya minta lagi ke situ, minta lagi ke situ. Akhirnya serius ditaruh di komunitas panjat. Tambah suka lagi. Sekarang tiap hari Manjat. pulang sekolah pasti di gym panjat. Pasti. Makanya badannya gede banget. Iya badannya keker ya. Iya, dia bisa manjat tuh tangan saya apa? 2 jari gitu. Pull up ini 2 jari doang gini. Tangan satu. Bapaknya sporty sekali ya. Sporty dong. Padel. Kita juga olahraga dong. Nah, kalau buat yang lain udah dibilangin juga bahwa 20 tahun mereka harus bakal di stop juga. Belum, baru Goku. Karena yang baru bisa diajak ngobrol diskusi enak kan yang udah berumur, yang udah SMA ya. Dari SMP sih ngomongnya. Oh, dari SMP udah dikasih tahu 20 tahun bakal stop. Iya. Stop tuh stop bener-bener stop apa kalau misalnya ternyata dia belum punya kerjaan terus? Ya jangan bilang di sini kalau aku bilang aku bohong cuma nakut-nakutin dia lihat dong. Anggap aja beneran. Ya udah stop. Jadi terserah kamu mau kemana, keluar negeri kalau apa ya itu pokoknya terakhir sponsorship ya 20 tahun. Karena dulu dedimu dari SMP. Dia banyak nanya nggak soal masa lalu bapaknya? Nggak nanya, aku yang cerita. Oh ya? Semuanya diceritain? Yang inget aja sih. Ini juga kan tadi aku juga shock sebenarnya kamu nanya itu. Kok pertanyaannya sampai sini? Sampai mana? Sampai ke Solo, sampai ke sini. Aku juga lupa sebenarnya. Jadi inget. Iya, biar ingat lagi lah. Iya dong. Iya. Fase hidup lu yang blank di mana? Yang blank itu ketika di Jakarta. Itu ketika album pertama Endang Sukamti. Album pertama Endang Sukamti itu rilis di sini. Terus terang aku tuh grogi. Mungkin bisa dialami semua anak Jogja, anak daerah. Zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu itu kalau pergi ke Jakarta, ketemu komunitas band-band Jakarta, itu pasti grogi. Termasuk aku. Kenapa? Aku pertama main tuh di mana? Bibis. Iya. Aku main di situ diteriakin, Jawir. Rian. Sama Aryan. Rian. Rian Pelor. Rian Pelor. Bang Rian. Bang Pelor ya. Oh, Pelor ngata-ngatain lu Jawir. Ya, Jawir lu. Padahal itu biasa itu. Terus drop. Ya enggak, tapi kan ya orang daerah ke kota mau ketemu manggung bareng sama band-band ibu kota itu aja udah grogi. Walaupun udah punya nama besar di Jogja gitu. Ya kan di Jogja. Begitu ke Jakarta nih yang ngewel juga kita. Set, udah gitu si Guplak kan ngomong, ini markasnya nih semua basecamp anak-anak ya, Jakarta yang berpengaruh sini. Ya, tambah gini mainnya. Gajinya ini waduh. Jawa lu. Serius. Lagi ngeset. Kita nggak ada kru kan waktu itu kan. Teng. Jawa lu asu bajingan wong ini. Tapi dia ngomongnya serius apa cuma bercanda selewatannya gitu? Emang begitu gaya MC-nya. Zaman dulu memang dia parah MC-nya. Parah itu. Yang lain ketawa semua. Nggak taunya Ananas itu ya banyak orang Jawa juga, banyak teman-temanku juga akhirnya baru tahu. Alah ini. Oh. Itu biasa itu. Maksudnya tes mental. Tapi bagi kami orang daerah ya, waktu itu beda sama sekarang ya. Waktu itu pergi ke Jakarta terus manggung bareng band Jakarta itu udah ndredeg. Apalagi manggung di komunitas gitu. Oke. Iya, itu kan scene Bibis lagi panas-panasnya tuh lagi. Iya, Bibis. Belum pernah ya manggung di Bibis ya? Belum, udah bubar. Sayang ya. Datang ya udah dia tahun berapa datang ke Enggak datang ke situ iya. Perform belum pernah.
Sebaliknya kalau band Jakarta ke Jogja pasti dia pede banget. Diapresiasi. Semuanya itu gitu. Pasti band ibu kota datang ke daerah kan. Wah, senior di gua nih pasti gitu. Dari dulu. Enggak tuh, aku pertama kali main di Jogja di gedung yang Zaman dulu. Oh, zaman dulu. Zaman dulu banget. Zaman underground sih. Enggak, tapi aku juga dulu waktu pertama kali main ke Jogja soalnya, maksudnya dikasih taunya gitu, Rih, ini penentuan. Kalau misalnya kamu mainnya jelek, udah pasti nih susah diterima nih di Jogja. Kalau sekarang kan karena banyak band Jogja bagus-bagus. Ya tetap aja aku deg-degan lah pertama kali main di Jogja. Terus yang senior-senior banyak sekarang. Zaman dulu kan gak ada. Iya. Ya tapi zamanku dulu juga. Dulu. Ya maksudnya seangkatanku ya. Itu kan lompatnya kan lumayan jauh. Di zaman aku tuh kan barengnya Barasuara, Danila gitu-gitu loh yang seangkatanku ya. Sebelumnya itu kan enggak ya. Karena lu tidak punya mental ibu kota. Ya, karena bisa jadi itu. Ya karena aku orang Sumatera juga kan gitu. Dan dia juga mentalnya daerah. Dan itu terbukti dari apa? Raiders. Gimana? Gak banyak minta ya? Band Jakarta itu baru aja, band baru main di daerah gitu. Dia udah bisa ngasih Raiders. Orang daerah pun juga segen. Dibalik coba, band daerah ngasih Raiders, ya nggak mungkin. Dikasih ya terima. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Ya. Kalau Ari kan masih ada mental orang daerah, makanya dia datang ke Jogja juga merasa sungkan. Aku udah sungkan tahu. Dia bukan orang Jakarta mentalnya. Aku ingat banget tuh main pertama kali di Jogja itu yang ini di sebelah pasar apa sih namanya itu yang ada gedung akustiknya bagus tuh yang pasar apa sih namanya itu Beringharjo, sebelahnya ada gedung kesenian gitu. Beringharjo. Oh, apa ya, Di? CNM. TBY. Iya, pokoknya yang aku akustikan di situ lah. Pokoknya gedungnya bagus. Tapi kan waktu zamannya Ari kan seniornya udah banyak. Iya. Di Jogja. Bedanya itu aja. Si Lawn Seven udah gede zaman itu. Oh iya, zamanku itu iya. Iya, tapi memang dia secara psikologis memang bukan orang Jakarta. Iya. Tidak pernah merasa sebagai ya mungkin kalau Barasuara waktu itu ke Jogja tetap aja pede. Yo, langsung pede kok, langsung jadi bintang tamu di sana. Band Jakarta itu kalau bisa keluar kota itu otomatis bintang tamu. Ya enggak? Iya dong. Iya, aku aja yang headliner lah ya. Pasti. Iya, aku aja juga jadi bintang tamu di situ. Cuman tetap aja rasanya kayak jadi diterima nggak ya gitu. Jadi band gede banget di Jogja. Ke ibu kota itu bukan siapa-siapa. Itu perlu bertahun-tahun kayak Kapten Jack lah. Iya. Kapten Jack itu udah seangkatanku ya. Dia baru bisa kerasa kalau gue band nasional dan diperlakukan secara band nasional itu setelah dia mungkin bisa tak bilang 18 tahun berkarya di Jogja gede. 18 tahun? Iya. Tapi band Jakarta, kita kasih contoh Barasuara aja lah. Baru satu single. Satu album lah misalnya gitu ya. Satu single dulu lah. Okay, kan single. Keluarnya Barasuara itu satu single itu langsung ada Barasuara kan. Bukan yang band dari dulu kan. Band baru loh. Langsung bisa nasional. Ya kan. Perbandingannya gitu. Band daerah sama band ibu kota tuh. Jadi band ibu kota itu gak perlu berlama-lama untuk kamu bisa jadi bintang tamu di daerah. Tapi sebagai band daerah kamu harus bertahun-tahun dan mati-matian untuk bisa menjadi bintang tamu di Jakarta. Tapi kenapa gitu ya? Ya emang begitu. Apalagi zaman dulu ya. Media. Nah, kalau sekarang kan beda, digital ya. Ya kecuali SID sih kayaknya. SID juga mati-matian dulu di Bali sebelum kamu dengarkan di Jakarta. Kota Rock City ya. Iya, sebenarnya dia juga udah berjuang sangat lama. Dibantu tren juga. Iya, tren punk lagi naik. Ya. Seru ya. Itulah teman-teman Jakarta. Perjuangan kami yang di daerah itu sangatlah berat. Buat teman-teman yang di Jakarta tolong dihargai. Orang-orang Jakarta kayak menganggap itu biasa aja kayak apa sih. Sedangkan buat orang yang di daerah kan kayak ini banget ya. Kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang enggak, semuanya sama karena mungkin media digital ya. Jadi ya hampir sama lah kalau sekarang. Kenapa band Jogja bisa diundang ke Jakarta sudah pasti didengar duluan. Iya. Ya kan? Karena platform ya. Sudah menjadi bintang tamu. Sudah bisa menjadi bintang tamu. Iya, sekarang udah hampir sama lah. Iya, festivalis aja. Festivalis kan contohnya. Tapi festivalis juga lama itu. Iya, lama di Jogja. Lama juga berjuangnya. Dia sampai harus masuk filmnya Angga Sasongko dulu tuh baru. Kamu nggak perlu nanya lagi tuh. Kalau band daerah mah emang gitu.
perjuangannya itu berkali lipat daripada band ibu kota. Pasti. Iya benar. Kalau anak-anak baru yang lagi bikin band, banyak yang bertanya ke lu nggak gimana caranya supaya? Itu juga kalau ada orang nanya gitu aku juga bingung jawabnya. Karena proses kita lain. Apalagi band sekarang. Gitu. Karena ya tadi ya aku cerita dari awal tuh prosesnya tuh semuanya analog, semuanya manual, semuanya harus teman-teman harus taklukkan Jakarta, taklukkan tiap kota, bahkan taklukkan kotamu sendiri. Resikonya nggak cuman di like apa, unlike atau komen lo. Atau bukan hate comment dong. Ditimpukin. Real ya. Real. Aku alhamdulillah belum pernah sih ditimpukin. Jadi pasti strateginya akan beda. Ya. Mentalnya juga akan beda. Mental sih. Beda. Jadi lu nggak bisa ngasih sesuatu ya kalau misalnya ada orang nanya gimana nih supaya ini kalau anak-anak baru di Jogja nanya. Nggak bisanya juga karena sudah tidak relevan lagi. Untuk menjadi yang tips untuk saat ini pun juga aku juga udah nggak ngikutin lagi. Gitu, jadi udah nggak relevan. Kalau band punk di Jogja gimana perkembangannya sekarang? Kalau untuk saat ini jujur aja sebenarnya aku sudah tidak lagi mengikuti kegiatan musik, terus diskusi di forum musik, udah hampir nggak pernah. Kenapa? Karena nggak tahu ya, ketertarikannya udah kayak beda aja. Sekarang apa ketertarikan? Sekarang banyak bisnis, ngerjain wisata juga, kemudian olahraga pasti, keluarga, masyarakat. Berarti Endang Sukamti itu nggak jadi prioritas perhatian lo sekarang? Kalau perhatian khusus sih sebenarnya emang sudah tak delegasikan ke Tony. Karena Tony kan paling sedikit kontribusinya ya. Mengingat sejarah juga dia pernah mengusir aku. Tony sekarang gantian kamu. Yang mikirin band. Ya. Jadi lu tinggal ngikutin. Ngikutin aja. Ada jadwal aku berangkat. Oh gitu? Sekarang gitu Mas? Iya. Kalau dulu kan kamu ya maksudnya sudah bertahun-tahun loh aku capek juga kan. Ya. Jadi kayak arah musik kemana itu terserah. Kalau produser arah musik kemana itu tetap di aku. Produksian musik tetap kamu. Aku karena mereka emang nunjuknya aku aja dari dulu. Lebih pede kalau kamu terlibat langsung gitu. Karena terbiasa aja kalau itu. Okay. Terbiasa dengan workflow yang kayak gitu. Tapi kalau secara bisnis, secara yang lain-lainnya sekarang udah ngikutin Mas Tony. Kalau setelah punya anak lebih bertanggung jawab nggak dalam penulisan lirik? Ada juga. Kalau kamu perhatikan lirik-lirik yang sekarang ini ya emang beda banget sama yang dulu. Kalau sekarang tuh kadang sok-sokan untuk berbagi pesan. Kayak gitu. Karena mungkin udah usia juga kali ya. Iya. Jadi menangkap sesuatu tuh kalau dulu kejadiannya kan kayak contoh nih. Waktu kita di Raja Ampat, waktu mendaki itu pasti kalau waktu muda pasti yang ditembak itu pasti temanya bully-bulian kayak kamu nggak kuat naik gunung kayak gitu-gitu. Itu jadi fokusnya. Kalau sekarang nggak, mendaki, ini proses kayak gitu-gitu. Gagal lanjut lagi sampai kamu sampai puncak. Nggak menyerah, kamu akan sampai puncak. Ada kayak gitu-gitunya. Sudut pandangnya jadi ini ya. POV-nya lain. Lebih selonjoran ya. Iya. Kayak melihat sesuatu itu apa ya pesan yang bisa disampaikan ya kayak gitu-gitu. Ada gitunya. Ada berusaha kayak gitunya. Supaya nanti ketika kalau dulu kan nggak dipikirin. Makanya dulu ada bikin lagu segala apa, semoga kau di neraka. Iya. Itu makian atau apa? Emang makian. Buat siapa? Ya buat ceweknya tuh. Semoga kau di neraka bersamanya. Itu sebenarnya aku juga sekarang udah males nyanyinya. Masa? Kalau males kita suruh nyanyi biar ingat lagi. Ambil ini kita. Karena dia bilang males nih. Nggak bisa. Ini serius. Serius. Janganlah. Ayolah. Jangan. Apa bang? Apa bang? Kita ngobrol aja yuk. Iya. Satu refnya. Kenapa lu malas? Jadi nanti ceritakan kenapa lu malas. Ternyata dia tidak bisa main gitar. Bukan, ya. Bisa tapi ya. Bisa. Coba. Kamu tahu nggak kenapa aku malas? Kenapa? Bukan jijik sama karya aku sendiri. Karena judulnya. Iya dulu kenapa pakai semoga kau di neraka? Ya biasa waktu muda kan nggak banyak mikir. Marah banget berarti? Iya nggak banyak mikir. Gitu. Jadi yang terlintas saja. Ternyata waktu semakin di sini, bang, semoga kau di neraka. Doain aku ya. Harus kan? Terus ini waktu bagian
bait aku yang nyanyi. Okay. Waktu ref karena tinggi Mas Dori. Jadi sekarang aku nggak mungkin bisa nyanyi lagu itu. Ya bait aja bait. Aduh kita nih kan podcast, ngobrol aja lah. Biar orang tahu. Gimana kalau vokalis Ari Lesmana? Enggak, aku nggak tahu. Enggak, memang waktu dan tempat dipersilakan untuk seorang Erik. Saatnya nggak enak, suaraku nggak merdu. Nggak apa-apa, pangrok. Gini aja, kita ngobrol, nyanyinya terakhir. Kan biasanya gitu closingan. Nggak ada nyanyi. Nanti keburu lupa gua kalau gitu. Ingetin wes. Enggak, coba. Dipaksa. Saat itu aku siap memburu dan takkan ragu-ragu mengakhiri hidupmu. Kupikir bijaksana, sangat luar biasa. Ternyata itu salah, ku takut masuk penjara. Selalu berima ya. Diapain waktu itu sampai begitu? Waktu itu curhatan siapa aku lupa, yang jelas itu anak kru. Jadi dia curhat, kita berusaha memotivasi dengan lirik ini. Mungkin motivasi itu relevan buat teman-teman yang lain yang mungkin kondisinya sama, mungkin. Yang patah hati. Dan ketika mulut telah berdusta, mengucap kata-kata murka pada dirinya, yang membuatku cemburu, hancur dan tak menentu. Ketika itu juga aku telah bersumpah. Ini sumpahnya apa? Dan tak ada air mata yang tersisa, semua sirna. Semoga kau, sumpahnya, di neraka. Nyumpahin orang nih. Samanya semua harus kurelakan. Aku ingat siapa yang curhat ini. Siapa? Almarhum Rio. Kru? Ya, kru kita yang rambutnya keribut. Kru apa dia? Aku nggak pernah. Itu kru yang menjabat di semua jabatan di Endang Sukamti. Namanya Mas Rio. Dia pernah jadi manajer, dia pernah jadi road manager, jadi semua dijabat tuh. Oh ini dia patah hati. Iya. Tapi Mas barusan pas dinyanyiin kayak gitu kok kayak aku denger kayak lagu kangen band ya. Emang iya gak sih? Semua lagu Sukamti itu pasti Melayu ya. Yeah. Kayak pop. Iya pop, cuman maksudnya coba karena semuanya bisa dibikin pop. Nah kalau gitaran gini bisa. Hari ke hari kenangan warni, hidup ini indah bagaikan pelangi. Ini harus teriak, Lek. Sorry ya. Hari ke hari, jadinya pop. Semuanya, cuman kita kencangin aja. Cuma persoalan sound ya dan speed. Speed lagi. Iya. Distorsi ya. Iya semuanya. Ya, tapi yang ini ada lagu kenceng banget. Dari yakinku takut. Lupa lagi kuncinya. Hati ikhlasku penuh, jalan terus atas karuniamu. Itu juga dikencengin aja. Jadi ini kalau dinyanyikan Ari pasti jadi lagu pop. Iya tadi barusan aku dengar kayak lagu serius kayak lagu kangen band. Coba ulang Mas. Yang depannya. Coba lu yang nyanyi sekarang. Enggak pas nada suaranya dan ketika. Yang mana dan ketika? Dan ketika mulut telah berdusta, mengucap kata-kata murka pada dirinya, yang membuatku cemburu. Iya juga ya. Kayak kangen band kan? Lagunya yang mana itu? Iya aku nggak tahu tapi sekilas kayak iya bener juga. Jelas beda dong. Iya maksudnya tapi ya ada. Iya maksudnya ternyata aku sadar juga nih baru tahu. Berarti sebenarnya lu bisa bikin lagu-lagu pop gitu ya. Bisa banget. Tinggal diganti distorsi. Aku lu pernah produserin 420. Oh iya. Lagu apa? Judulnya Ramang-Ramang. Jadi ada satu project. Ada satu project yang alhamdulillah aku diajakin sama Mas Erik. Untuk pertama kalinya aku ketemu sama Mas Erik dalam waktu yang lama.
Lumayan 3 hari 4 hari ya. Iya. Tahun berapa itu? Sebelum Covid. Beberapa hari Iya. sebelum Covid. Gimana nyanyinya? Aku bikin dia Mas Jamming Erik, itu, jamming juga. Aku jamming, Mas Erik cuman benar-benar di produksian dan aku dikasih waktu. Pertama kali aku juga ngerasain rekaman di alam terbuka. Yang bikin benar-benar 420, terus dia cuman approval dan itu waktu itu buat konservasi orang hutan kalau nggak salah. Iya. Projectnya Eger. Kayak gimana? Oh yang Eger yang itu lagunya Iwan Fals dibawa Itu, ke Wirebo. Iya, itu lagunya 420. Ada di album terakhir ya 420. Kamu kenapa sih kok nggak mau nyanyi lagi? Nyanyi aku dibawain lagu itu. Oh berantem. Astagfirullahaladzim. Kamu duduk di tengah gimana? Enggak. Aku jadi host. Enggak. Atau kita tukeran baju yuk? Nih, kalau Kayaknya enggak nih statementku. Nih, kayaknya viewersnya bakal lebih bagus ini. enggak. Judulnya juga lebih clickbait. Nih, aku cuma bilang no problem. No problem. Tidak ada masalah. Ya, Problem. memang dianya aja menggiring semua orang. Kalau dibahas selalu defensif banget. Astagfirullahaladzim. Itu ciri-cirinya. Tadi kita bahas Ari, aku santai aja. Iya. Aku juga santai. Karena emang kita gak ada masalah. Enggak Iya. masalah. Nih. Iya kan? Ini udah mau 20 episode. Semua bintang tamu dia bilangin kayak gini. Tapi kalau nggak ada masalah, santai. Ini dia Enggak. langsung naik nadanya. Bukan, karena ini sudah bertubi-tubi. Jadi Enggak. orang di luar sana tuh kan sampai ada yang nanya, "Ri, kamu beneran berantem? Ceritalah." Aku bilang, "Astagfirullahaladzim, kamu dengerin Kang Soleh nih." Aku bilang kayak gitu. Kalau nggak ada masalah tuh, kenapa harus bilang no problemo? Memang Kontraknya, coba kamu duduk di sini, aku di situ ya. Nah, gitu. Oh enggak. Selalu gini, nih gua tanya, kan lu udah banyak pengalaman segala macem. Gua bilang undang teman-temannya ke sini, nggak mau. Gimana menurut lo? bukan, aku malas yang haru-haru gitu loh. Kok harus sih? Karena kan aku udah lama gak ketemu sama anak-anak gitu-gitu loh. Aku tuh Aneh nih. jangan nambah-nambahin. Gak ada. Pas lo ya di sini dia. Aku di situ. Halo, saya menggantikan Ade Semana. Hari ini kita kedatangan tamu 420. Wah, Tiba-tiba muncul semuanya. Atau jangan gitu, biar Ari sendiri. iya. Kemudian kita pancing dia ngobrolin 420. Terus tenang Ri, ada spesial buat kamu. Dari Iya. belakang keluar. Dari belakang keluar. Enggak ada apa-apa. Memang ini aja. Dianya aja emang nih. Tuh kan dia kalau Nggak serius. Nggak, aku tuh kesal sama dia tuh. Bikin orang jadi kayak, tuh, Ri, apa yang dibilang Mas Soleh itu bener gak sih? Kang Soleh itu bener. Aku bilang, kamu jangan dengerin dia gitu. tapi Nggak kan ada apa-apa. gue bilang, iya. Tapi yang sebenarnya gimana sih? Iya karena memang ya rutinitas kan. Ya sama lah kayak misalnya akhirnya kamu menyerahkan menyerahkan si Enang Sukamtinya sama Mas Sony gitu kan. Ada beban yang mungkin dipikul, terus kayak aktivitasnya yang membosankan pada akhirnya. Gitu. Aktivitas panggungnya yang dari satu kota ke kota yang lain apa segala macam gitu. Dan ya udah aku berasa kayak aku perlu rehat dulu gitu. Itu aja sih. Dan sekarang udah mulai bikin materi lagi, mau masuk album lagi. Dia gitu. pengen rehat, teman-temannya nggak mau rehat. Nggak sama tuh sama aku. Penjelasannya lama. Iya. Ya gitulah, gitu. Intinya begitu, dia pengen rehat, teman-temannya nggak mau. Udah. Bukan. Iya kan, lo kan, iya kan. Ya sebenarnya itu tuh berasanya pas gara-gara Covid sebenarnya. Pas Covid itu aku ngerasa kayak enak juga ya. Maksudnya punya banyak waktu di rumah, apa segala macam. Karena kan waktu itu Ini kamu nggak di rumah juga nih. Malah ngejob sendiri dia. Iya. Aduh, ini gawat nih. Ini under management 420 nggak nih? Enggak. Aduh. Makanya gue nanya ini, udah Aduh. banyak pengalaman, udah puluhan tahun. Aduh. Ganti teman. Enggak ada. Ya kan? Perasaan teman-temannya gimana? Enggak ada. Ya pasti kan ya. Pantesan yang lain minta manggung. Astagfirullahaladzim, dikompor-komporin. Gak boleh gitu, Ri. Bukan enggak gitu lah. Kamu harus tegas. Apa yang tegas, Mas? Ini. Jangan diambang-ambang lah. Enggak, orang ini Asta. Lu seneng banget lu ya. Sini loh, kamu duduk tengah sini. Aku tak situ. Enggak.
aku Nggak akan rusak acaranya. Aku bisa nge-host, Enggak, tenang aja. Ya, suaranya mengayomi gini. Nah, Lu tahu nggak? apa? Teman-temannya kan bikin band lagi. Ini dia selalu gini nih. Gue mau minta pendapat orang yang udah puluhan tahun ngeband. Iya. Teman-teman dia yang masih mau manggung bikin band lagi. Terus sekarang bikin lagu baru. Yang nyanyi? Mereka. Drummerku, si Prim. Aduh. Enggak, karena memang Itu semacam pengajuan proposal baru. Iseng-iseng berhadiah. Di approve atau enggak nih? Ternyata di approve enggak? Iya kan tour mereka. ya, maksud, Diterima sama masyarakat berarti? Iya. Bablas. Yes. enggak, mereka lagi proses rekaman. Memang ada hal-hal yang mereka pengen lakukan. Ya Oh. wes, itu enggak masalah. Ya kita nggak tahu yang kejadian aslinya gimana. Ini tadi aku menganalisa berdasarkan satu sumber suara saja. Nah itu, kamu jangan dengar dari satu sisi yang sangat-sangat negatif ini. Makanya aku perlu mengkonfirmasi Nah, sama kamu. Enggak ada masalah. Ini Kejadiannya aja, sebenarnya itu gimana? Iya, padahal gue tuh udah ini aja anak-anak mau ke sini kok nih. Tadi udah berkabar. Tadi gue bilang sama Enggak ada masalah apa-apa. Ri, Beneran. gue bilang sama beneran. Ri, Beneran. biar tidak terjadi kesimpang siuran, ayo kita undang teman-teman ngobrol Ya, di sini. bagus. Enggak, aku tuh udah kebayang Nggak mau. mulutnya dia. Aku udah kebayang mulut dia dengan pertanyaan dia yang ya gitulah. Tapi nanti kalau jadi aku jadi host juga ya. Tuh. Aku kan nggak mungkin melewatkan momen itu. Tuh. Ya kan kamu nggak mungkin Iya. nge-host. Iya. Terus kamu bertanya pada dirimu sendiri. Betul. Gimana? Mas Ari 420? Iya. Terus jawab sendiri. Nggak gimana gitu. Gimana? Tuh, udah ada tuh co-hostnya tuh. Yuk, buat nanti edisi 420. Khusus nanti diterbangkan dari Khusus. Jogja. Nggak Erik ada. Sukamti. Enggak kan? ada, enggak ada, Kenapa enggak ada, enggak ada. Nggak boleh teman-temannya punya suara juga. Bukan. Aku udah tahu isi. Aduh. Tuh kan. Curiga. Apa? Curiga. Enggak, aku udah tahu kamu. Saya sudah tahu kamu. Ya kalau kita ngobrol biasa aja. Ini loh, ini antara aku sudah tahu kamu atau aku sudah tahu mereka. Nah. Mereka bakal ngomong apa itu berarti dia udah tahu, udah memprediksi. Enggak ada Mas Erik. Astagfirullahaladzim, ini nambahin lagi. Setiap episode ini nanti jadi pembahasan lagi di TikTok di mana semua rame banget. Makanya kan gue bilang biar berakhir itu perbincangan simpang siur, ajak teman-temannya. Ya. Tunjukkan bahwa kami satu forum ada. Santai. Ya udah undang. Undang sini. Kowi, undang. Oke. Undang, Kowi, undang. Oke. Nanti Erik Sukamti jadi co-hostnya ya. Penutupan ini season berapa sih? Season 7. 7. Undang anak sini. Benar. Oke, mana? Ayub. Oh, di atas. Gua approve nih. Kowi, gue udah approve. Ada Edo nggak? Edo belum datang ya? Belum ya. Undang sini. Nanti kita atur jadwalnya. Erik Sukamti jadi co-host ya, Yub. 420 mau diundang ke sini katanya. Nanti Erik Sukamti jadi co-hostnya. Jadi yang diwawancarain Ari dan teman-teman 420. Udah nggak bisa ditarik. Iya. Saksinya seluruh masyarakat Indonesia. Ayo Oke, sini. udah dia. Kowi. Diatur jadwalnya supaya Erik bisa, 420 bisa. Enggak, karena tuh aku setiap ke backstage, kalau aku datang ke festival, semua orang, Ri kamu tuh kenapa sih Ri? Dalam hati aku, ini Kang soalnya si Soleh tuh ngomongnya gini, dalam hati aku ya Allah percaya lagi sama si setan itu dalam hati aku. Iya, nanti kita undang lagi Erik. Undang sini deh. Oke. Sini undang. Mau yuk. Erik co-hostnya. Jadi lu jadi narasumber. Dua orang yang bahaya. Kalau lu puluhan tahun ngeband, sebetulnya problema paling besar, paling berat yang dihadapin anak band tuh apa? Lupa lagi. Selain bosan deh. Problemnya apa ya? Kayaknya aku udah lupa problemnya apa, jadi nggak menantang. Mungkin ya. Udah nggak ada tantangan di Erik Sukamti buat Erik Sukamti. Justru adanya produksi kita, kenapa kita pergi ke sana, itu selalu kita bikin challenge baru. Kayak contoh nih yang terakhir, nih, album terakhir kita ini. Si fundraiser. Fundraise itu. Fundraise. Kita bikin lagu, itu live. Jadi Aku pernah tahu tuh. Audiens nonton, bahkan dia nonton kita jamming cara bikin lagu. Dia juga bisa berkontribusi untuk
diskusi, kita bikin lirik, itu kan belum pernah dilakukan. Iya. Jadi setiap hari nih, di bulan puasa, habis buka puasa, kamu di studio, on kamera, live streaming, jamming, lagu itu harus jadi. Habis jadi kita bikin lirik. Habis bikin lirik, kita rekaman. Langsung. Rekaman langsung. Habis rekaman, kita bikin video klipnya. Rekamannya live? Multi track. Oh, oke. Di mixing langsung, di mastering langsung. Ya pokoknya tapi seadanya lah ya. Bukan seadanya, itu dipakai buat album, serius kita garapnya. Jadi nggak ada demo langsung. Nggak ada demo. Jadi mereka bisa menyaksikan bagaimana kita bikin dari nol, bikin lirik diskusi, bahkan temanya kadang kita ambil dari ide dari mereka, sampai jadi. Jadi begitu sahur, besoknya lagu itu sudah bisa didengarkan. Di streaming, ya di digital. Ya, digital. Se-video klipnya. Setiap hari. 1 hari 1 lagu. Menghasilkan 25 lagu. Karena keburu lebaran itu kan 25 tuh. Itu dulu karena apa? Ya itu karena pengen dapat challenge-nya. Sama kayak Das. Tadi aku bilang kenapa Das-nya gak lanjut. Aku tuh udah 4 tahun ngerjain itu. Dan sendiri. Aku ada dibantu teman itu baru setahun terakhir. Setahun terakhir ya. 3 tahun tuh ngedit sendiri. Ngedit sendiri, nyuting sendiri. Iya aku tahu. Aku ngelihat kok dia ngedit sendiri. Videoku di YouTube tuh ada 1000-an lebih. Setiap hari. Diary of Eric Sukamti buat teman-teman yang mungkin gak ngikutin Mas Eric itu dulu bisa dibilang orang pertama kali yang aku ngelihat ngevlog di YouTube namanya Diary of Eric Sukamti. Dan yang episode awal-awal tuh menyenangkan sekali lah. Masih yang raw. Ya. Jadi berhenti karena gak ada challenge lagi. Bingung aku juga apa ini. Dulu kan challenge-nya 30 hari nonstop bikin video, ngedit sendiri, nyuting sendiri, upload tiap hari, gak boleh bolong tuh. Gimana caranya di tengah kesibukan aku tur dan lain-lain sebagainya harus itu. Satu video. Ada sinyal gak ada sinyal aku tetap harus bisa upload. Satu hari 1 video. Iya. Durasi ya mungkin ada yang 10 menit, ada 20 menit, gak tentu. Pokoknya dia upload terus lah. Tergantung ceritanya apa di situ. Nah itu udah kelar. Dapat laptop ya? Dapat laptop. Habis itu aku kok gatel nganggur, bikin lagi. Terus ya itu sampai 4 tahun itu. Terakhir 1000 berapa episode? Aku lupa tuh. Tapi kalau dilihat di YouTubeku video itu udah 1000 berapa. Tapi aku udah ngikutin lah. Karena Mas Eriknya juga udah sibuk kayaknya ya. Mungkin. Bahkan dari vlog tiba-tiba jadi kampus kan. Dari DAS doang tapi itu jadi DAS University. Iya itu keren juga tuh. Iya perkembangannya tiba-tiba jadi. Itu karena kenapa dinamakan DAS itu karena komunitas penonton DAS itu setuju dengan ide sekolah yang mau kita bikin ini. Lalu mereka patungan. Gitu tak sampaikan. Kita patungan ya beli komputer. Aku pengen memulai ini dari 10 murid dulu. Biayanya beli komputer sekian. Butuh dana sekian. Karantina semua tinggal di situ. Jadi training for trainer. 10 murid ini nanti nggak semata-mata gratis nih, tapi mereka bertanggung jawab untuk mengajar ke generasi berikutnya dan seterusnya. Akhirnya mereka patungan dengan cara membeli merchandise. Satu kaos itu harganya 350.000 sampai ada yang 500 juga. Beli semua banyak buat. Akhirnya itu terjadi, makanya tak dinamakan DAS University. Gitu. Sekarang udah berapa murid? Sekarang sudah generasi ke-10. Generasi ke-10? 10. Mereka rata-rata dari satu generasi sampai ke generasi ke-10 tuh dari mana-mana aja, dari seluruh Indonesia. Karena di situ kan karantina, tinggal kayak pesantren itu. Iya. Dan aku dengar udah ada yang kerja di Pixar gitu-gitu juga ya? Ada. Oh dari alumni DAS itu? Iya. Udah. Hampir seluruh studio Indonesia ini animasi pasti ada muridku. Keren. Udah ya 10 tahun lah. Ini 10 tahun ya? 10 tahun. Iya soalnya aku dulu nonton yang apa? Berarti DAS sudah lebih dari 10 tahun ya? Iya loh, zaman-zaman aku selalu nonton tuh bulan puasa, nunggu sahur. 10 tahun ya? Iya. Wah tapi itu menarik sih emang dulu tuh. Keren. Kalau gitu tantangan yang masih ada di hidup lu apa? Baru tak cari ini, apa ya? Istri 2 udah bukan tantangan lagi tuh. 3 berarti. Orang kan rata-rata gitu, udah begitu bisa 2 kan udah tantangan. Apa dong yang
menantang di hidup lu sekarang? Juara pedal udah barusan. Dah. Asik. Selamat dulu dong. Oh, iya. Champion nih. Selamat. Juara Champion. satu. Salam dong, selamat. Seapa setingkat apa juara pedal? Nasional Samba. Oh ya? Hah, nasional? Tapi kelasnya influencer. Ya tapi tetap aja nasional. Iya, dan aku nggak mau ikut turnamen lagi. Biar tetap juara. Dia tetap juara. Juara selamanya. Apa tantangannya kalau gitu? Sekarang. Tantangannya Iya apa mas? Kamu diving iya, ngambil sinematografi di underwater udah. Jadi pilot Udah jatuh dari pesawat udah juga. Ini orang pernah jatuh dari pesawat teman-teman. Selamat. Punya bukit. aku lupa enggak tapi Mensejahterakan masyarakat sekeliling sudah. kayak gitu kayaknya dijalani deh. Nanti tantangan itu akan Ketemu sendiri. kalau memang tidak menantang ya udah. Kalau sekarang apa yang sedang dijalani ini yang menantang di hidup lu? Sekarang ini aku lagi ya membangun masyarakat tuh, menoreh. Di Menoreh. Iya. Apa membangun seperti apa? Itu jadi dari pandemi itu Mm-mm. karena bandnya nggak dapat panggung, nggak dapat izin, kita vakum juga. Akhirnya aku dipertemukan dengan masyarakat Gelang Projo namanya. Gang Projo. Gelang Projo. Gelang Projo. Gelang Projo itu perbatasan Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Oh, kirain Projokowi. Enggak, ada urusannya. Jadi karena nggak ngapa-ngapain itu, aku traveling tuh sama keluarga. Aku camping di pantai, aku camping di Kaliurang, sini. Akhirnya sampai camping di tempat itu, aku nemu tempat namanya Ngelinggo di perbatasan Kulon Progo itu. Nah, aku berkenalan dengan masyarakat situ, akhirnya aku berjodoh dengan salah satu tanah di situ. Nah, tadinya aku berencana untuk memindahkan kampus dari university itu ke situ. Seiring berjalan waktu karena kita tidak ada pemasukan apapun nih, jadi nggak bisa nekat juga. Jadi pembangunan yang sudah aku mulai itu harus tak ganti konsep untuk membuat usaha dulu. Nah, karena banyak diskusi dengan masyarakat, terus apa yang bisa kita lakukan rame-rame, yaitu berarti membuat satu destinasi yang harapannya ini menjadi usaha bersama. Gitu. Jadi aku harus sosialisasi di situ. Dan nggak cuma satu wilayah loh, itu kan 3 kabupaten. Gila. Gitu. Mana kampung sini sama sini juga dulunya nggak akur. Ya, jadi harus stay di situ. Edukasi dulu. Sosialisasi lagi. Dan dibangun rame-rame. Jadi Bersama warga. Bersama warga. Si Bukit Menoreh itu. Ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan 4 tahun mungkin. 4 tahun itu sudah ada destinasi Menoreh, Tumpeng Menoreh namanya. Ada Instagramnya @tumpeng menoreh, ada juga glamping Menoreh. Berkembang lagi ada Tumpeng Ayu, ada Villane Tumpeng, ada kereta gantung. Kereta gantung? Ada go-kart off-road. Dan itu kita pegang license-nya. Jadi aku punya karya cipta namanya kendaraan gantung. Itu sudah dipatenkan. Karena sistemnya beda dengan kereta gantung yang lain. Iya. Itu temuan kita sendiri, kita patenkan. Terus kita juga mulai open license kemana-mana. Terus yang terbaru ini kita lagi bikin, wah ini masih rahasia ya. Asik so iya gitu. Aku mau bikin roller coaster terpanjang se-Asia. Di Jogja? Dan itu semua teknologi yang digunakan, semua yang kita bangun itu yang bikin juga anak-anak sana. Akamsi semua. Oh tetap melibatkan orang-orang di sana ya? Si kereta gantung itu anak-anak situ juga? Semuanya. Itu setinggi apa kereta gantungnya? Kereta gantung itu uniknya bisa rendah, bisa belok, bisa dikendarai. Oh orang bukan cuma penumpang, jadi bisa dikendarain? Bisa. Jadi kalau biasanya kereta gantung itu kan ditarik, jadi orang sebagai penumpang. Kalau sekarang dia sebagai pengendara. Dia bisa masuk, itu bisa digunakan untuk konservasi. Nah sementara ini kita baru kembangkan di wisata. Tapi tetap digantung, ada tali di atas gitu? Ada, bisa dipasang di bawah juga. Bebas. Di bawah bukan kereta gantung dong namanya? Ya kan digantung. Relnya? Kok relnya? Nggak ada relnya. Oh tapi pendek gitu? Pendek. Itu gimana kok bisa tiba-tiba muncul kereta gantung, terus ini? Berjalan berinya waktu kan kita harus inovasi terus. Kalau di wisata itu setiap 6 bulan sekali harus ada inovasi. Jadi kita harus memikirkan apalagi yang terbaru nih. Sama kayak band kan. Ini kita mau ngeluarin single apa yang terbaru nih yang kita bisa berikan ke band. Jadi kalau aku juga pernah mikir, seseorang yang berjuang di musik tahun 2000 sampai
2015 mungkin. Memperjuangkan industri musik ya. Itu ketika kamu di twist ke bisnis lain, pasti kamu lebih jago, lebih enteng. Untuk mikirin inovasi, mikirin strategi, mikirin marketing, itu kepake semua ilmunya. Ya. Jadi waktu bikin si Menoreh ini, ilmunya udah dipakai dari yang ilmu Iya. di musik gitu ya. Iya. Aplikasinya tinggal. Iya, dari cara kita memikirkan inovasi, memikirkan hak cipta. Iya. Itu. Di lain sisi kan di tempat wisata lain sebelum aku terjun ya, itu nggak ada yang dipatenkan. Jadi kalau sini bikin rainbow slide, yang lain bikin rainbow slide semua. Oke. Oh. Begitu kita menemukan itu, kita langsung patenkan. Gitu. Jadi sekarang kita sudah mulai menjual license kemana-mana. Ada yang bajak juga. Kita lagi nuntut ini. Oh, oke. Ada yang bajak. Di musik kan udah lama kasus kayak gini. Biasa. Seru. Berarti yang mengelola daerah wisata tuh tidak seberat membangun band gitu. Iya. Dari cara promosinya. Kalau band nih, satu single itu kan kamu kalau nggak hoki ya. Iya. Kan sekarang ada hoki juga ngomongin algoritma. Iya. Bahkan kamu nggak tahu lagu itu kamu bikin kapan, boomingnya kapan, bisa terjadi saat ini. Iya. Tapi kalau zaman dulu di musik kan kita harus fight banget gitu. Untuk satu single aja kita harus keliling radio, TV, Iya, benar. bla 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 lain-lain. Belum kolaborasi. Iya. Kalau di wisata enggak. Kalau kamu bikin produk bagus banget, semua orang yang datang akan jadi marketing. Itu yang nggak ada di industri lain. Karena orang datang ke situ bangga, foto dia sebarin. Ya, terus yang lain penasaran. Di mana Kak? Di mana Kak? Ya. Pasti gitu. Berarti sekarang Tomang Menoreh itu makin banyak ya? Ya alhamdulillah supportnya juga semakin banyak. Aku terakhir ke sana tuh itu aja udah bagus banget. Ya. Udah, Anugerah udah sih. proper tuh. Ya, aku bilangnya selalu anugerah karena di waktu yang tepat bertemu dengan orang-orang yang pas. Oh, yang tadi kamu bilang tuh soal ibumu pesan. Termasuk ibuku juga. Ya. Kenapa Ibu? Ya tadi Ari bilang itu yang aku jatuh itu pesawat itu. Itu Itu kan sebenarnya aku nggak berhenti. Pesawat itu tak benerin, aku terbang lagi setahun setelahnya. Setelah terbang itu aku dapat license. Setelah dapat license ibu bilang, sebenarnya ibu nggak setuju kalau kamu terbang itu. main pesawat. Main pesawat. Takut dia. Iya ternyata, cuman dia nggak berani ngomong karena tahu anaknya itu nggak bisa diatur. Cuman malah aku kok jadi ibuku ngomong gitu kepikiran terus. Bandara yang tadinya kita itu selalu berbagi dengan maskapai, pandemi kan Kosong. Iya. Harusnya aku bisa main terus dong. Ini aku nggak ada lagi keberanian untuk terbang. Karena inget, oh ibu kok khawatir. Ya izin. Iya. Izin kan udah ini. Betul. Akhirnya tak jual dan berjodoh dengan tanah itu. Oh si pesawat itu dijual buat beli tanah di Menoreh. Buat pengembangan. Iya. Buat Dia waktu beli pesawat, aku udah beli pesawat, Ri. Hah? Beli pesawat, aku bilang. Anak pang yang punya pesawat di Indonesia. Iya. Jatuh pula selama nyungsep di pohon. Berarti kalau gitu sekarang pikiran lu tuh lebih banyak buat yang mana nih? banyak ke anak muda sih. Sekarang ini kan aku aktifnya selain dengan masyarakat Gelang Projo yang itu juga banyak berkegiatan dengan anak muda, dengan akamsinya. Sekarang juga banyak aktif di dunia olahraga. Itu di anak muda lagi, Das University jelas anak muda semua. Itu sekarang juga ngurusin jadi pengurus pedal PBBI Yogyakarta. Itu juga ngurusin atlet juga. Padel. Banyak banget urusan lu ya. Tapi nggak sesibuk yang dulu-dulu kan, Mas? Enggak, ini slow. Lebih slow kan? Kalau dulu kan kayak Iya karena itu jadinya, nah ini tantangannya. Baru ketemu nih apa tantangannya. tuh? Bagi waktu untuk aku main itu agak susah. Ini tantangannya. Saking sibuk Ketemu ya. sekarang. Coba diinterview lagi. Jadi tantangannya apa sekarang? Tantangannya Iya. susah membagi waktu antara jalan-jalan, eksplorasi kayak dulu lagi. Iya. Dengan keluarga, dengan kerjaan dan lain-lain sebagainya. Karena sekarang hidup lu lebih banyak tanggung jawabnya ya. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Tapi kan olahraga bareng keluarga. Iya, tapi kan di sini yang aku ngurusin atlet juga, gitu. Keluarga itu kan juga dikasih waktu, harus. Iya ada maksudnya waktu juga. eksplorasi kayak liburan kemana, camping di mana. Iya, yang zaman dulu aku bisa lakukan dengan seenak hati itu kan harus aku tahan egonya. Mengurangi kebahagiaan hidup lu nggak? Kalau mengurangi pasti aku tinggalkan, Gitu. Nah ini karena aku mendapatkan kebahagiaan dengan ngurusin keluarga, ngurusin anak-anak itu. Ya berarti ada kebahagiaan di situ. Makanya aku nggak bisa tinggalkan. Wah, Gitu. Meskipun jalan-jalannya kurang ya, jadi berkurang. Ya kan aku bilang Senang-senang. tadi tinggal diatur. Itu sebagai tantangan, ya kan? Rumah tangga 2, kantor banyak, tuh. Harus ngurus warga. manggung.
Ya untungnya selalu tepat mendelegasikan ke teman-teman gitu. Termasuk kampus. Udah nggak aku lagi juga yang aktif di situ, ada Pak Trio. Trio juga salah satu murid yang terus jadi mentor, kemudian sekarang jadi rektor. Berarti di DES University statusnya cuma ini aja founder. Berarti kalau di edukasi udah nggak ada aktivitas. Kalau edukasi di teknologi itu cepet. Nah ini yang beda dengan sekolah-sekolah lain ya. Sekolah teknologi itu nggak bisa kita tekstual beli buku yang satu ini sebagai pedoman. Termasuk kemampuanku waktu itu pasti beda dengan sekarang. Karena teknologi itu cepat banget perkembangannya. Belum AI datang, terus apalagi datang nanti itu akan cepat. Jadi pedoman yang dulu akan beda gitu. Dan kamu sekarang merasa ketinggalan gak sih Mas? Oh kalau aku ketinggalan banget. Dari audio aja. Iya maksudnya kan kamu mixing mastering zaman dulu aja itu, 10 tahun lalu kamu kan aku ngeliat tuh kamu tuh kayak skill banget gitu. Update banget gitu. Iya. Kalau sekarang? Nah, sekarang udah enggak. Kamu ngeliat murid-murid, wah iya, apalagi ini gitu. Tapi kamu masih ngulik? Ngulik yang aku suka aja. Jadi kalau teknologi ya paling ya yang aku pakai sebagai tool kayak AI itu dok. Itu pun nggak sengulik dulu ya. Kalau dulu kan kamu ngulik banget tuh. Iya, bikin customnya gimana, cara bikinnya gimana itu tak bikin banget. Sekarang enggak. Kalau sekarang pengennya pakai aja. Ya seperlunya. Ya pakai karena kebutuhan. Oke. Ya. Berdasarkan kebutuhan. Kalau dulu kan pakai harus tahu, harus ngulik, harus apa gitu. Iya karena sekarang ada urusan yang lebih penting ya kan, yang ya warga ya mungkin juga karena ya delegasi yang tepat. Kapan tuh Mas? Kapan mulai kayak ada titik kayaknya aku harus mendelegasiin ini? Karena kan kalau yang aku lihat dulu tuh kayaknya semuanya kamu tuh, mulai dari merchandising jadwal manggung, sekolah juga tadi. Kapan titiknya titiknya kayaknya pandemi. Pandemi itu bener-bener kayak ngeriset semuanya gitu loh. Karena sudah terlanjur off kan. Ya. Sudah terlanjur off, itu bahkan seingatku terakhir, itu kita sudah kayak bagi-bagi warisan. Warisan maksudnya? Enggak, jadi gini. Bagi-bagi. Guys, ayo semuanya kru semuanya kasih ide ke kita. Kita bikin usaha bareng-bareng. Oke. Kita punya modal segini nih, kamu mau bikin apa? Tinggal bagi-bagi modalnya. Gitu-gitu. Dan itu berjalan semua. Ada yang gagal, ada yang jalan sampai sekarang. Itu udah keterusan semua. Ada yang bikin restoran juga kan ya waktu pandemi ya? Dan itu jalan. Ari lagi nanya gara-gara dia nggak bisa mendelegasikan. Enggak, aku maksudnya semua dia pikirin sendiri. Termasuk Tony itu ya kita harus percaya aja. Trio pun juga gitu. Di Gelang Projo pun aku juga punya delegasi, ada Mas Melki, ada Mas Soim. Ya karena kan ada fase yang susah percaya gitu loh. Kalau kita nggak ngerjain sendiri tuh kayak rasanya gimana gitu loh, Mas Erik. Ya dulu emang waktu muda gitu. Contoh mixing mastering. Itu dulu dari pertama aransemen. Itu harus aku yang punya keputusan mutlak. Itu dan disepakati satu band. Harus disepakati. Karena memang mereka udah terbiasa percaya dengan aku. Bukan karena aku diktator ya. Tapi memang dari awal emang ya aku yang ngajarin juga. Terbiasa jadi. Terbiasa gitu. Itu sampai mixing harus finalnya di aku. Aku mixing sendiri dari album set. Aku mixing sendiri tuh. Pesan Tambun. Dari album set. Mixing, mastering aku harus. Semuanya harus aku. Karena ya itu ada rasa tidak percaya, aduh kurang ini. Padahal kalau kita yang mixing nih, sekarang bagus nih, bangun tidur lihat dengar lagu lain, aduh kurang dibongkar lagi. Iya, nggak kelar-kelar ya, nggak puas-puas. Akhirnya kita nggak selesai karyanya. Nah ini aku harus putusin kalau enggak ini nggak jadi-jadi. Dan capek juga aku bongkar terus. Bahkan perbandingan setipis reverb aja. Itu tak pikirin bener-bener. Bikin sakit jiwa itu. Ya itu. Iya benar makanya aku. Padahal aku produserin Dapyut, Heru itu. Aku nggak segitunya. Kenapa? Karena Heru punya keputusan. Udah cukup. Pas. Cukup. Ya. Padahal dalam hati kan kayak. Sepakat ya. Sebetulnya kan dalam hati kayak. Harusnya. Nggak juga. Karena hari itu memang kita sepakat. Nah kalau keputusannya di aku sendiri, ini produkku sendiri. Iya. Belum tentu besok sepakat karena masih bisa ganti lagi. Iya. Keputusannya di aku, Pak. Kalau ada orang lain udah cukup, sepakat dah deal. Sepakat deal. Udah selesai. Pernah stres nggak gara-gara terlalu banyak urusan? Kalau zaman dulu kan aku total soalnya. Musik only. Ya udah aku total dan sesuatu itu sangat enjoy. Jadi nggak terbagi pikiran ya. Justru itu aku fokus banget. Semuanya tak harus aku yang ketok palu. Kalau sekarang yang paling menyita otak lo apa? Kalau sekarang banyak nggak pakai otak sih. Jadi tinggal jalan, ada kasus kita perbaiki, jalan lagi, ada kasus tak perbaiki gitu terus.
Itu terus. Tinggal pengawasan doang ya. Iya, karena yang jalan kan sudah ada Hmm. leadernya masing-masing. Ya berarti Bahkan di WhatsApp itu udah ada grup leader. lu membuat sistem itu supaya berjalan dengan baik ya. Iya, kita semuanya jalan aja. Yang penting kita harus pegang visinya. Gitu. Jadi visinya dulu. Dari visi itu breakdown ke yang bikin misi ini teman-teman leader. Berarti ada berapa banyak anak buah lu? Partner. Yang mimpin ya semua di bisnis ada, Hmm. di mekanik Gelang Projo ada lagi, yang aktivis lingkungan ada lagi, Mas Soim. Kemudian di kantor ada Dori, Das University ada. Das University ada Mas Trio. Ada berapa grup WhatsApp deh di lu sekarang? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dan itu banyak yang harus dibalas juga kan? Iyalah pasti. Kalau ini juga banyak teman sekelas nih. Merchandise yang gaul-gaul banget seperti yang kamu bisa lihat di display belakang ada kita di ya. belakang. Merchandise dari Authenticity. Dan kalian juga bisa dapetin Mystery Box yang berisi produk-produk yang sudah dikurasi oleh Authenticity Lab. Dan kalian bisa dapetin mulai dari harga 50.000 aja. Ya, ada kaos, ada jersey, lanyar, dan masih banyak lainnya. Dan kalian semua bisa cek di Instagram kita di @authenticity_id dan sikat Mystery Box di e-commerce Authenticity. Ini ada yang bertanya di segmen nitip, netizen bertanya. Buat teman sekelas yang mau menitipkan pertanyaan kepada narasumber di podcast Naik Kelas, tunggu aja di Instagram @authenticity_id ya. Ada siapa Ri? Coba Ri. Oke, pertama dari akun nugroho.avian. Halo Mas Erik, ingin bertanya, Mas Erik pernah mendapat julukan anak pang yang tak terhentikan dari Kompas, koreksi jika salah. Kenapa Mas Erik kurang nyaman dengan julukan itu? Padahal image pang sudah melekat pada Mas Erik. Dan satu lagi, kenapa lagu Rock for Kamtis di album Kelas 1 tidak ada di Spotify? Thank you. Artikel apa nih? Pang yang tak terhentikan. Nggak tahu itu. Memang pernah ada? Nah itu udah ditulis. Ya, karena apa ya, anak pang agak kurang nyaman. Emang aku sebenarnya kurang suka dibilang anak pang. Iya. Pertama aku udah bukan anak-anak. Kedua emang aku nggak ngepang-ngepang banget sebenarnya. Kan itu korban tren semata. Aku akui bahkan waktu interview sama kamu ya, aku mengakui segalanya. Aku korban tren. Poser lah ya. Poser. Aku berani bilang gitu. Dan aku anggap itu anugerah. Karena itu prosesku belajar. Poser. Jadi aku nggak tahu sejarah dan budaya pang yang sebenarnya gimana. Yang itu sendiri juga bukan budaya aku. Budayaku sendiri aja aku baru belajar. Coba definisinya apa dulu nih? Pang itu seperti apa? Soleh Solihun. Iya, yang ini kali apa menolak tunduk gitu kan. Nah, kamu lihat aku menolak untuk tunduk nggak? Iya. Ya sudah berarti anak pang. Bapak pang berarti. Iya, bapak. Sudah bapak-bapak. Jadi kayak kalau kata Jering, pang itu is about being 18 and say no katanya. Apa itu maksudnya? Pokoknya ya merasa diri masih remaja dan ya itu nggak mau tunduk kan, menolak. Itu dia, aku sendiri menolak sebagai anak pang. Wah berarti banyak pang ya. Sobat ya. Seno. Enggak sih, enggak ngerasa aja. Looksnya mungkin iya dulunya. Iya dulunya, karena korban poser toh. Iya poser. Itu aja. Geli ya kalau di. Geli sih, karena hari-hari karena menurutku bukan aku gitu. Bukan yang berorasi yang. Bukan aku banget. Gitu. Aku juga nggak bisa orasi kayak teman-teman lain. Demo aku nggak bisa. Iya, bersuara tentang apa. Gak bisa. Kalau itu Rock for Kamtis kenapa nggak ada di? Kelupaan mungkin itu. Serius? Nggak tahu kan itu. Album itu kan masih Proton ya? Iya Proton. Nah, mungkin Tony Trax dan Pongki itu. Lupa. Itu Proton ya album 1 tuh ya? Kelas 1 itu Proton ya. Pongki itu. Nanti gua tanya Pongki deh, Pong ini kenapa? Apa Tony yang punyanya? Nggak tahu tuh, lupa aku. Emang benar nggak ada? Coba kita lihat. Emang nggak ada Rock for Kamtis? Aku gantian boleh nanya nggak? Iya boleh. Kali ini ada official apa ya, semacam SOP durasi berapa nggak sih? Enggak. Pantesan. Ini orang kok ngobrolnya santai banget.
Oh iya, Sesantai itu aja Mas Erik kayak. Enggak gitu. ada rock war kamtis. Oke. Jadi kayak apa aja dan bahasnya seru-seruan aja. Iya, kenapa lu mau kemana sih, Rik? Enggak ada. Aku kan datang hari ini tuh hanya untuk kamu. Terima kasih loh. Ya, karena aku anggap kayaknya ini podcast pertama deh aku nongol di Jakarta ya. Masa sih? Iya. Selain di YouTube gua ya. Iya. Kayaknya. Itu pun udah lama kan. Iya, kayaknya sama kamu doang deh. Itu dulu gara-gara apa ya? Ada kasus apa sih? Tiba-tiba lu RUU permusikan. Yang ternyata sekarang penting ya. Visioner kan berarti. Betul. Itu yang nggak mereka tangkap dari dulu. Kenapa sih kok ngomong enggak anak pang sih? Seno terus. Aku waktu itu kan aku menolak isinya. Karena dianggap tidak karena memihak pada industrinya bukan pelakunya. Iya kan? Itu sudah tak suarakan. Yang aku tolak itu isinya, bukan RUU-nya. Kalau RUU-nya kita penting semua, butuh semua. Iya, gue ingat waktu itu semua orang menolak kecuali Erik Sukamti yang tidak mau ngasih statement apa-apa. Aku dibully loh. Gara-gara itu? Iya, makanya aku mendukung. Wens, aku tanda tangan kan. Dari awal aku mendukung, menolak. Tapi isinya kalau RUU-nya ya aku butuh. Iya, makanya. Katanya kamu, loh tentang royalti, kan aku udah speak up di DAS ya. Tahun 2015 kalau nggak salah atau 16. Waktu itu juga aku di band radio. Karena aku ngomong radio harus bayar royalti. Iya. IO harus bayar royalti walaupun di situ tak jelaskan. Bukan IO loh, siapa yang harus bayar royalti? Siapa? Ya harusnya IO. Penikmatnya. Aku udah ngomong itu. Oh, penontonnya. Penonton dong, bayar jadi tiket. diambil dari situ. Iya. Oh, iya. Radio pun juga gitu, bukan radionya, pendengar dong. Pendengar cuma dibayari sama AdSense. Iya. Gitu kan? Iya, ada lembaga lah yang iya. Gitu. Ya oke. Ya dulu dia menolak makanya satu scene itu marah sama Erik Sukamti. Kita semua mau ini kenapa orang di ya, pokoknya dia wawancara di gua klarifikasi. Terus aku juga bilang di situ apa sampai ke wedding, band cafe itu juga marah-marah semua. Padahal kan bukan kalian. Ini yang ada hubungannya sama Beli Jaring gak sih? Bukan. Ini RUU beda lagi. RUU permusikan. Ini yang 2015 aku ngomong di DAS itu. Oke. Ya kalau ini tapi waktu itu Erik rame gara-gara semua orang menolak RUU permusikan. Dia ini nggak ada statement, malah dia mengiyakan kita butuh RUU permusikan. Makanya rame semua orang kayak. Karena yang lain tuh pasang bendera semua bendera pasang apa sih? Iya, bendera yang menolak. Bahkan orang nggak tahu aja pasang itu ngapain gitu loh. Iya. Iya, tolak RUU permusikan lah. Iya, lah aku menolak isinya. Udah ngomong, aku nolak isinya, aku nggak suka karena itu memihak ke industrinya bukan pelakunya. Tapi RUU-nya butuh. Nyatanya kamu sekarang butuh kan? Pada ribut soal royalti. Aku enggak loh. Ya itu terserah kamu. Nyatanya semuanya rame karena nggak ada yang ngatur. Udah diatur nggak jelas. Nah, ya coba dulu RUU permusikannya bener ya, jangan ditolak harusnya ya, diarahkan. Iya dong, maksudnya itu. Tapi kan akhirnya malah dibatalkan ya. Ya sudah. Ya, dulu rame tuh, ini Erik Sukamti kok gini-gini, wah dimusuhin dia. Serius. Iya, lu nggak tahu itu kejadian? Enggak, aku nggak tahu kalau sampai dia tuh dibully segitunya. Iya, dia. Aku orangnya di Twitter sama di Instagram kan pada Iya, aku tahu statementnya. Iya, cuman maksudnya nggak tahu sampai dia dibully. Aku datang ke Jakarta sendirian, nemuin forumnya siapa itu ya? Seringai. Siapa Wendy? Enggak, si Edi Kemot bikin kok. Oh iya, Kemot. Di mana gitu aku lupa. Iya. Datang aku. Iya, makanya aku klarifikasi di videonya dia. Aku menolak isinya. Bukan berarti, tapi di situ kan yang disebarkan kan aku mendukung. Seakan-akan padahal aku kenal sama Anang aja enggak. Udah dituduh macem-macem. Rame tau dulu pada ini Erik kok gini. Makanya udah wawancara aja Rik. Dulu sampai rame RUU permusikan sampai ke Seleng ditungguin. Kok Seleng gak ada komentarnya gitu. Sampai gue harus WhatsApp, Bim ini Seleng ditungguin komentarnya sama anak-anak. Dulu aku seaktif itu ya di musik. Iya. Payah musik nih. Tapi lu hidup dari royalti nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita itu bahkan
Ini kan salah satu kasus yang diangkat juga sama Ari ya, Mas Ari waktu itu tentang mempertanyakan royalti. Padahal dari dulu, dari album pertama itu yang bikin hampir semuanya aku lagu. Album kedua juga, baru album ketiga ke atas itu baru kita jamming semuanya. Itu sama sekali kita nggak pernah mikirin untuk ambil royalti. Pertama karena waktu itu emang nggak gede. Kedua, bukan kita ngecilin ya, tapi kita itu sepakat selalu menggunakan duit royalti itu untuk movement. Salah satunya untuk kayak Das University, kayak kita bikin Tirta Nusantara, kayak kita bikin PH, bikin video klipnya Endang Sukamti, kamu hitung aja itu berapa video klip Endang Sukamti punya. Jadi kita pakai untuk kegiatan kantor, untuk gitu lah. Makanya kita paling maju di zaman itu. Di saat semuanya belum ke digital, kita udah main digital lama banget. Itu berapa aset digitalnya Sukamti yang kita produksi banyak banget. Itu pakai uang itu semuanya. Putar lagi. Aku juga nggak hidup dari royalti aku. Nggak pernah. Aku juga nggak. Dan dari zaman dulu, apalagi yang kalau direbutin, loh harusnya kalau player dapat. Iya, kalau itu sekarang diatur bisa. Kalau zaman dulu kan kita ngeband patungan ya berinvestasi sama-sama kan. Waktu itu kan kita nggak pernah mikirin kalau itu sebuah investasi. Karena kita anak muda semua, bego semua. Taunya ngeband bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, latihan, patungan bareng. Ternyata kita gede, nasional gitu kan. Nah biasanya kalau dulu, itu kan terus bayarannya efeknya di manggung. Itu sudah cukup. Merchandise. Udah cukup. Jadi kita sama sekali, aku sebagai musisi Indonesia nih sekarang udah 25 tahun ya. Sama sekali aku nggak merasakan royalti yang gimana-gimana. Tapi lu bahkan nih, kalau aku boleh jujur, aku kerja 25 tahun nih, dengan waktu yang aku korban gitu. Sekarang ada di bisnis, itu jauh banget. Aku sampai berkali-kali ngomong sama istriku, gila ya. Waktuku dulu habis buat tour, buat ke kantor, buat ini. Sekarang aku di rumah bisa nganggur, bisa kemana-mana, bisa ngapain. Dan hasilnya lebih jauh. Makanya kan dari dulu juga yang kaya produser-produsernya, yang bisnisnya. Lah itu berarti kan ada masalah di situ. Tapi lo tetap mendaftarkan lagu lo di LMK? Tetap, karena waktu itu kalau nggak salah sudah dari awal disuggest ke sana. Waktu di label disarankan. Iya. Ya waktu itu juga kita juga bego juga sih, nggak tahu, aku nggak ngerti, nggak ngulik sampai segitunya juga. Apa sih labelnya dulu, Mas Rik? Warner. Warner dia. Kan memang kontraknya begitu. Dari dulu kan patternnya begitu yang kita pakai. Iya, masuk label, publishing, terus ini segala macam udah otomatis diaturin sama mereka. Iya. Tapi sekarang lu terdaftar di mana sebagai pencipta? WAMI. Oh di WAMI. Iya. Nggak ikut rame-rame orang. Karena aku udah bilang nggak ngurusin musik lagi. Terserah lu mau ngapain. Udah bosen. Aku dari tahun 2015 lo ngomongin royalti. Nggak ada yang bantuin aku, malah aku diserang sendiri. Sekarang sama kasusnya sama. Aku ngomong tentang wedding, yang bayar bukan kalian, anak band. Kan yang komplain band cafe ya. Bukan kalian yang beli meja dong, yang dengerin kalian nyanyi, yang bayar. Iya, kan sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Kalian nggak ngeluarin duit apa-apa kok. Logiknya gitu ya. Jangan tersinggung. Iya, dari dulu sebetulnya lu udah rame ngomongin gini ya. Iya, videonya masih ada kok. Ada 2 episode tuh. Satunya agak klarifikasi. Karena rame dan mulai di blacklist radio. Radio itu parah banget. Dia ngomong gini. Untung lu gue bantuin lu promo. Kalau mikir dong kalau kita stop gimana untuk muterin lagu kamu, promonya anak band gimana gitu. Terus? Gak diputar laguku. Ya ancamannya begitu. Iya. Tapi ya wes lah gitu ya. Ya wes lah. Udah terlanjur. Daripada aku klarifikasi gini lah, yang bener gitu kok. Kan mereka cari duit dari situ. Iya. Iya juga. Berarti kan lagu kita dieksploitasi kan. Iya, mendapatkan keuntungan komersial dari situ. Ada komersilnya. Iya juga ya. Benar. Berikut tadi. Oke, dari segumpal_DNA. Mas Erik tidak berencana membuat project band lain dengan tema musik yang berbeda? Enggak tertarik sama sekali kecuali sama Endang Sukamti. Oke. Dari dulu belum pernah merasa bosan dengan band sendiri ya? Enggak, karena Endang Sukamti itu sangat efektif dan fleksibel untuk dieksplor. Untuk kita bisa mengeksplor apapun. Oke, jadi nggak perlu yang lain-lain, project lain. Nah, kebetulan kan kemampuanku juga segitu-segitu aja. Kan dulu beli rilisan fisik tuh, album fisik aktif. Sekarang nggak aktif gara-gara lu males mikirin musik? Ya salah satunya itu juga.
waktu itu kan pandemi juga toh. Penjualan jadi menurun karena orang punya kebutuhan lain. Nggak lagi nurutin emosional. Itu kan kebutuhan emosional ya. Orang beli barang-barang kolektif kayak gitu-gitu. Terakhir berarti si rilisan album fisik tuh yang mana? Iwan Fals. Oh, itu terakhir dah. Terakhir ya. Padahal itu karyanya bagus banget. Iya. Kan itu setiap album kan aku harus bikin ide yang beda dan konseptual. Harus tak pikirin dari konsepnya semuanya lah. Jadi gara-gara pandemi itu benar-benar ngeriset perhatian lu terhadap musik ya? Iya. Sekarang lu merasa diri lu sebagai pengusaha atau? Enggak, aku tetap ngomong sebagai musisi. Selalu. Karena aku udah ngomong, aku tuh seumur hidup akan menjadi musisi. Jadi kalau ini pun break 1 tahun, 3 tahun itu enggak masalah. Tuh kalau break musisi break dari musisi ya bisnis. Ya kan berbisnis. Aku kan gak ninggalin bandku, Ri. Sama. Apaan orang mereka nyanyi tanpa kamu kok. Udahlah kita buktikan di episode ke depan ini, kamu udah janji kok. Oke. Ini udah dijawab ya tadi ya, kenapa vlognya gak sesering dulu lagi. Ini juga sebenarnya sudah tak terawang di tahun 2015. Oh iya? Orang semakin kesini itu semakin pintar, semakin cerdas. Update. Orang yang pintar dan cerdas itu selalu menghormati waktu. Jadi dia nggak akan buang-buang waktu 2 jam nonton kita kayak gini. Termasuk nonton vlog Erik Sukamti, orang nontonnya cukup 15 detik, 1 menit, dan seterusnya. Kalau lu TikTok nggak kan itu update banget. Kan lu dulu digital banget nih. Ya, nah itu aku sekarang nggak gitu lagi. Nggak se-digital dulu, nggak se-update dulu. Nggak se-konten-konten apa. Dulu kan apa segala bikin film pakai iPhone lah. Iya. Segala macam inovasi. Kalau dulu tuh pokoknya aku pengen inovasi yang pertama, bikin sesuatu yang pertama. Sesuatu yang baru pasti gitu. Digital banget aku anaknya. Iya, 360 kamera belum ada, aku bikin sendiri, bikin filmnya lagi. Iya ya. Segala macam. Belum ada Insta360 itu. Iya. Belum ada. Iya juga ya. Segala macam inovasi dia kalau soal konten-konten digital. Iya. Gadget banget. Iya. Gadget itu kalau diturutin juga nggak ada habisnya, kita sampai sendiri. Dia kan update terus. Dulu ya ada kamera cinema 4K Blackmagic, itu kamera 4K pertama yang dijual secara digital gitu. Ada kamera digital itu. Aku harus beli nih, begitu keluar langsung tak beli. Aku punya yang pertama nih, orang Jogja punya kamera Blackmagic. Bangga banget aku berdiri ini. Tak pamerin, harus bikin film, bikin video klip. Jadi video klipnya Naif itu pakai itu. Oke. Yang Benci Untuk Pencinta, bikin itu. Habis bikin ya udah, besoknya keluar Sony 4K. Wah, Lumix sekarang udah 8K dan lain-lain sebagainya. Rate-nya sampai 10. Aduh. Kalau nurutin teknologi, Pak. Jangan berinvestasi di situ. Gadget lu sekarang yang ada di rumah apa yang iPhone. Kalau Apple aku update terus. Apa? Kalau yang peralatan-peralatan yang begitu di luar HP? Enggak ada sih, laptop aja. Ya pokoknya kalau barang-barang Apple aku masih update. Iya, tapi kalau kayak dulu nggak kayak dulu kamera enggak. Kamera juga nggak update lagi sekarang. Kenapa? Kamera juga nggak ada. Kamera aku bahkan udah nggak punya. Kamu tahu kamera aku buang kemana? Kemana? Ke tempat wisata buat anak-anak moto. Jadi aku ajarin mereka fotografi. Dihibahkan. Ya sekarang dia jadi fotografer. GoPro juga semuanya. Kalau itu udah hilang. Itu drone masih ada dipakai anak-anak 1, aku pakai 1, yang lain udah di PH. Sebanyak itu alat-alat kamu tuh aku lihat dulu tuh udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada lagi. Dipakai Sukamti, sebagian Sukamti, sebagian buat PH. Gila, dulu aku ketemu dia tuh segala macam kan dia bawa tuh. Segambreng, baterainya aja berapa, lensanya. Dulu orang tahu orang ngevlog pakai apa ya waktu itu ya aku ya? Sony. Enggak, dia kamera itu gede banget. Udah kaget waktu itu. Sekarang udah bagus-bagus kameranya. Lebih Sony, kecil, lebih bagus. Gede. Bawa gimbal ya dulu. Semuanya tak ekspor. Oh nih, masih pakai mic Rode. Iya. Iya toh. Yang gede lagi. Iya, yang gede lagi. Aku nanya. Habis itu aku bikin mic kecil ini. Iya. Aku Rix mic namanya. Mas itu biar apa Mas? Dulu pun ada clip-on ya, yang kecil-kecil dulu kayak itu. Dulu kan pakai mic tuh. Beli Rode nih. Biar kayak Mas Erik nih. Biar suaranya bagus. Iya kan gini-gini dulu. Iya. Oh sama ini. Tripod yang kecil-kecil itu. Selalu ada tuh. Berhenti di kapan itu hasrat terhadap itu? Itu setelah Tumpeng Menoreh jadi sih kayaknya.
Jadi behind the scene untuk Momen itu masih ada proses diskusi, proses bikin idenya, aku masih tuangkan di situ. Aku masih share idenya, share prosesnya masih ada. Kalau album baru Sokamti kan kemarin 2023, udah ada rencana lagi bikin album? Sokamti itu sebenarnya setiap puasa. Setiap puasa? Setiap puasa. Masih? Setiap 2 tahun sekali. Masih Mas Tapi? Ini kan udah. Masih, ya ini tahun depan harus nih. Ini udah 2 tahun nih, 2023 harusnya kan sekarang harusnya. Iya. Bikin di mana? Pulau mana lagi? Belum tahu ya. Sebenarnya semuanya itu rencananya dadakan. Oh, Nggak pernah yang kita no plan ya. planning ya sampai setahun program band seperti apa nggak ada. Nggak ada. Dari dulu juga nggak. Dadakan aja ya. Dadakan. Pokoknya di sini ini. Menarik nih. Yuk, Udah go show gitu ya. Lebih seru gitu sebenarnya. Terakhir manggung sama Sokamti kapan? Kemarin di Palu. Di Palu. Acara apaan? Palu Rockin' Fest. Kamtis sekarang seperti apa? Kan dulu gua nonton Kamtis waktu tahun 2000 berapa. Wah. Ya sekarang udah tua-tua. Tapi masih. Enggak, dulu tuh sampai yang owner Rolling Stone sampai khawatir, itu kok karena nggak biasa ngeliat orang Enggak lah, kok nonton dia masih begitu. Berapa kali kita satu event masih. Penontonnya gimana sekarang dibandingin Kamtis zaman dulu tuh? Ya beda, sekarang lebih. Loh, sekarang itu culture-nya juga berubah, bukan kayak dulu lagi. Ya masih ada juga ada, cuman sekarang rata-rata kamu nonton SID pun lah, nggak ada yang sebrutal dulu nggak. Emang culture-nya beda aja. Anak sekarang tuh beda, cara menikmati musik itu beda. Dulu kan Kamtis awal-awal itu yang termasuk Kamtis Family juga begitu, beda. Udah nggak bikin orang khawatir. Enggak. Sekarang nggak gitu. Coba aja kamu nonton band rock yang gede banget ya. Bukan yang acara underground loh, karena underground memang masih culture-nya gitu. Kalau band yang manggung di lapangan atau di festival, itu kan yang nonton kan bukan cuma penikmat musik punk mungkin ya, atau musik underground yang lain gitu. Jadi sekarang itu culture-nya nonton musik nggak gitu-gitu amat, nggak sampai musik-musik gimana nggak. Ya plus Kamtis yang mungkin ya karena sudah usia juga. Iya, yang dulu brutal Kamtisnya ya udah kebetulan memang dari pandemi itu memang kita sudah tidak lagi memikirkan, kalau dulu kan tak maintenance terus tuh regenerasi. Regenerasi gitu. Nah, dari pandemi itu kita lupa untuk memikirkan program regenerasi. Dulu gimana programnya? Dulu ada gathering Kamtis. Ada Kamtis Day itu kan? Ada. Ya, terus Day. Termasuk kita kolaborasi sama Kobe Junior, Cherry Bell, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk masuk ke segmennya mereka. Segmen adik-adik. Oh, bagian dari strategi Iya, sama Cherry Bell sama Cowboy Junior. Itu program regenerasi itu salah satunya itu. Berhasil berarti. Ya nyatanya kan sampai pandemi itu sustain, maksudnya beregenerasi itu anak-anak baru lagi, yang muda-muda ada lagi gitu. Waktu itu kan lagu Sampai Jumpa tuh viral karena ya tragedi ya. Iya. Sekarang kalau bawain di panggung rasanya gimana? Kalau di panggung sih biasa. Jadi aku membawainnya tergantung momentum aja. Kayak kemarin kan kasus Alvan Kurniawan itu, itu baru tak bawain lagi. Maksudnya dibawain dengan orasi, dengan tema kayak gitu. Tapi kalau yang bikin aku merinding itu malah bukan di panggung. Coba di mana? Kalau dipakai di stadion bola gitu-gitu ya? Itu udah sering. Yang bikin merinding itu kalau orang majang fotoku di story atau di Instagram, foto bareng, kemudian lagunya itu. Kayak mau meninggal ya? Iya kesannya, gitu. Skip gitu. Ada fotoku gini hitam putih gitu. Seakan-akan berpisah dengan lu gitu. Nggak seakan-akan aku yang udah meninggal. Fotonya hitam putih diupload gitu. Lagunya aduh. Tapi lagu itu kan memang enak banget. Itu berkah juga itu. Iya tuh. Itu waktu itu kita tulis di Lombok karena kita udah tinggal lama. Kamu nonton videonya itu? Nonton. Saya menyaksikan. Album Air. Behind the scene-nya itu selalu kita publish. Tiap hari itu. Jadi anak-anak pasti nonton cara kita bikin lagu. Dan itu kayaknya kalau nggak salah lagu terakhir ya? Lagu terakhir karena kita udah mau penutupan. Iya. Karena kita sudah terlalu nyaman dengan penduduk, udah kenal. Iya. Besok kita perpisahan, nyanyi lagu apa nih, masa perpisahan? Kan udah dinyanyiin SID. Lagunya klise. Bikin sendiri aja. Bikin malamnya untuk dinyanyikan besok. Jadi waktu perpisahan itu biar ada soundtracknya lah. Itu yang di kapal atau yang di pulau ya? Yang di pulau. Di pulau ya? Di Lombok itu. Di Lombok kalau album Air kan? Bukan, yang itu di Alor. Alor. Yang di Pulau Lombok. Gili Suda. Gili Suda.
Bikin lah pakai gitar itu. Kenapa kok nyanyinya pakai gitar? Karena semua alat sudah ada di. Oh udah dimasuk ke ini. Sudah siap pulang. Jadi cuman gitar aja. Gitar, laptop di setting situ. Akhirnya pakai gitar doang. Terus aku nyanyi. Hei, kok nggak merdu? Aku malu sendiri. Ya, sebagai penyanyi, sebagai produser iya. Aku memutuskan untuk jangan ini ya. Yuk nyanyi rame-rame aja, nutupin suaraku. Akhirnya kita nyanyi rame-rame. Oke. Jadi lagu itu kita bungkus dengan kondisi gitar sama nyanyi rame-rame. Karena kalau sendiri malu. Jelek, nggak merdu, nggak kayak Ari. Kalau rame-rame, kalau Ari kan. Emang gitu. Dan aku nggak nganggap itu kelemahanku loh, mau anugerah kok. Iya, kadang yang apa namanya. Jadi sebetulnya bukan karena sesuatu yang dikonsep pengen syahdu atau enggak dikonsep untuk nyanyi kayak stadion gitu, enggak. Karena emang suaraku jelek, kalau nyanyi sendiri tuh kayak kok nggak ada bandnya ya gitu loh. Jadi fokusnya tuh cuman gitar sama suara itu nggak pede. Kalau yang nyanyi Ari sih aku bayanginnya enak banget gitu. Ini nggak ada enak-enaknya, makanya nyanyi bareng-bareng yuk nutupin suara. Jadi sekarang semua lagu yang minimalis itu selalu tak nyanyikan rame-rame untuk menutupi kelemahanku. Apalagi yang nggak ada distorsi ya. Nah kalau distorsi aku sendiri berani. Kalau format band gitu tertutupi lah. Tertutupi, pede. Jadinya bukan karakter suara vokal tapi suara band. Oke. Satu keseluruhan. Ari kasih oleh-oleh Ari. Apa nih? Biasa merchandise, berhubung ini sudah di akhir perjumpaan. Karena sampai jumpa lagi nanti kita di edisi 420. Terima kasih. Aku nggak sabar loh buat interview Ari. Nah, serius. Itu akan aku nantikan banget. Tuh. Owik tolong diatur ya. Ini jadwal Erik sama jadwal 420 supaya nanti kita akan menjadi saksi sejarah. Betul. Band ini akan terus atau enggak? Itu keputusannya akan di sini. Ya? Bukan, kan menceritakan, kita ngobrol, bukan masalah. Iya. Enggak ada masalah. Iya, ngobrol. Sebenarnya kan ya. Yang penting ya dulu supaya nggak batal. Betul. Nanti kita langsung booking di. Kenapa saya langsung goyang-goyang kaki ini? Sama Eda langsung. Ada yang mau dipromosikan Erik Sukamti? Dalam waktu dekat. Apa ya? Bukit Menoreh atau apa? Oh ya jangan lupa kalau datang ke Jogja mampir-mampir ke Tumpang Menoreh. Tumpang Menoreh. Karena ada liftnya gitu kan yang dengan keluarga tentunya. Iya. Bisa off road ya. Bisa. Recommended untuk staycation. Apalagi Tur nggak ada. Produk band belum ada karena belum bulan puasa. Oke, terima kasih Erik sudah. Terima kasih Pak Soleh, Mas Ari. Kita tunggu nanti ya episode 420. Terima kasih teman-teman produksi. Maturun. Iya. Teman sekelas, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas bersama Erik Sukamti yang autentik. Dan jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas bersama bintang tamu lainnya di kanal YouTube Authenticity ID. Saya Soleh Solihun. Dan saya Ariel Semana. Saya Erik Sukamti. Sampai jumpa. Terima kasih.